Ya, selamat malam. Saya Lisa Kurniasari. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan tiga orang yang benar-benar sudah mendapatkan pengalaman yang spesial dari semesta. Yaitu ada Mbak Artika, ada yang kita biasa panggil Mbak Ike, ada Mbak Jiwo, dan ada Cik Vena Meli. Ya, mohon maaf ya. Hari ini kita akan bicarakan mengenai proses mengalami kesadaran. Ini sebetulnya cepat aja ya. Kita sudah lama sebetulnya ingin mengadakan acara ini, kepengen untuk sharing-sharing ya. Karena kita ini pengen mendengarkan pengalaman para senior-senior kita yang telah tahu bagaimana untuk mengalami ini. Ya, kita mau mulai aja langsung. Kita sapa dulu pembicara kita yang pertama, Mbak Ike atau Mbak Artika Sada. Selamat malam. Selamat malam, Lisa. Selamat malam, Pak Ya. Jiwo. Selamat malam, Cik Vena. Selamat malam, Mbak Ike. Selamat malam, teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya, ini kita mau memperkenalkan Mbak Ika ya. Semua sebetulnya udah kenal nih di sini ya. Mbak Artika Agustin. Itu beliau adalah seorang YouTuber, tarot reader, konselor, content creator, founder komunitas sebut saja Mawar. Dan beliau Jangan disebutin adalah semua nanti saya kenalannya gimana, Lisa? Oke deh, nanti biar Mbak Ika aja ya. Nanti yang memperkenalkan Iya. diri dan menceritakan bagaimana kisahnya. Ya, saya tidak mau lama-lama Oke. ini. Kita langsung aja ke Mbak Ike. Monggo Mbak Ike untuk memulai sesi pertama mengenai bagaimana cerita Mbak Ike ini untuk mendapatkan kesadaran sampai seperti sekarang ini. Sudah tahu semua nih Siap, Mbak Ike siap, ini. siap. Yuk, monggo. Eh, ya, pertama saya mohon maaf ya, saya pakai HP. Tadi saya coba pakai laptop, jadi ceritanya saya udah 2 tahun nggak pernah Zoom. Mungkin beda sama Pak Jiwo sama Cik Vena yang udah makanan sehari-hari, saya udah 2 tahun lebih ya, nggak pernah Zoom. Jadi ini tadi buka kok kayaknya kagok daripada nanti saya tantrum mencet apa, ya udah saya mending pakai HP aja gitu. Jadi minta tolong dibantu ya Mbak Lisa. Oke, Siap. selamat malam. Perkenalkan nama tenar saya memang Artika Sada. Wah, tenar. Padahal nggak tenar juga gitu ya. Nama yang dikenal di medsos Artika Sada. Nama asli sih Artika Agustine ya. Artika Agustine, Artika Sada itu ceritanya memang dapat pangsit lah. Terus akhirnya saya pakai terus sampai sekarang. Em, saya adalah seorang YouTuber, tarot reader. YouTube saya ada 3 channel. Jadi saya memang hidup ini dari konten, dari sosial media. Ada 3 YouTube, Facebook, semuanya udah monetisasi, TikTok, ya memang dari sana. Terus kemudian selain YouTuber tarot reader, saya juga adalah seorang konten kreator. Saya ada di Instagram ya, Instagram, YouTube khusus untuk traveling, jalan-jalan, kuliner, terus kemudian Mbak Lisa sempat mention tempat-tempat eksotik. Apa itu tempat eksotik? Ya, tempat eksotik karena saya suka budaya dan saya menyukai alam ya, kayak candi-candi seperti itu. Saya bikin konten di situ. Kemudian saya juga seorang founder komunitas sebut saja Mawar sudah mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Apa sih komunitas sebut saja Mawar ini? Saya berpartner. Mungkin teman-teman pernah mendengar Bang Aswar ya. Beliau adalah founder dari Pure Consciousness Indonesia. Kami bikin satu komunitas khusus untuk perempuan. Jadi isinya tentu saja namanya sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar itu kan identik dengan korban ya, korban. Kalau misalnya ada berita-berita suka dibilangnya sebut saja bunga atau sebut saja Mawar. Nah, terinspirasi dari situ. Kami menghandle beberapa rekan-rekan perempuan yang dengan berbagai macam masalah. Kadang ada yang ngeri-ngeri ya, ada yang korban perkosaan sejak masih kecil, terus lumayan banyak. Terus kemudian ada single mother yang suaminya udah nggak tanggung jawab, ada rata-rata single mother ya. Kami
membantu mereka dengan namanya transendensi. Jadi di situ dibangkitkan kebetulan topik malam hari ini kita juga menyentuh tentang kesadaran, jadi pas banget gitu. Kami membantu transendensi supaya kesadarannya naik karena memang kesadaran ada apa ya, ada levelnya begitu ya. Itu adalah saya ada kayaknya menulis juga di salah satu slide saya. Itu adalah tentang posisi ya, tentang bagaimana kita memandang Tuhan atau memandang kehidupan. Ya, ada di salah satu slide saya nanti. Oke, untuk pendidikan saya S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, satu alma mater sama Mbak Lisa. S2-nya di STE Dharma Putra. Kenapa kok nggak terkenal? Ada ceritanya nanti ya. Kemudian background saya lama di bankers, di perbankan, iya. Terakhir di Citibank NA yang sudah pulang ke negaranya di Amerika. Terus kemudian sempat bekerja di perusahaan properti. Jadi nggak ada background-background healer sama sekali. Aktivitas saya sekarang saat ini apa? Kerja tentu saja, kerjanya tarot reader, terus setiap hari saya bikin konten every day, setiap hari. Terus ngurusin kucing, ya. Saya adalah rescuer, rescuer untuk kucing. Terus olahraga, traveling, traveling saya suka Indonesia aja sih, terutama Jawa Bali. Saya suka ke tempat-tempat alam ya, jadi jangan heran kalau misalnya saya lihat saya bikin konten yang mandi di Sendang, terus ada ada di candi apa, candi apa seperti itu sehari-hari repeat, 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 udah ya seperti itu. Oke, em, ini Mbak Lisa bisa bantuin share screen nggak ya? Ya, ini saya share screen ya. Langsung ke tiga aja yang ada gambar ikan. Oke, ini adalah sebuah pepatah ya. Ini dari Afrika sih. Jadi ini ada gambar ikan. Ikan memandang kehidupan ini tentu saja berbeda dengan kita. Dan anehnya adalah mereka itu sering nggak sadar dengan keberadaan air. Jadi kalau misalnya disebutkan ikan adalah makhluk terakhir yang mengakui keberadaan air. Suka nggak nyadar bahwa hidupnya itu sebetulnya di air. Nah, begitu pula dengan kesadaran ya. Jadi sebetulnya kita hidup di dunia ini, di kehidupan ini, semuanya kan sudah ibaratnya ya, kalau misalnya kesadaran bukanlah sebuah tempat, yaitu kita hanya perlu kayak sadar gitu aja. Nah, seringkali kayak beberapa di level kesadaran di David R. Hawkins, itu em, kita hanya kadang kan nggak nyadar aja gitu loh. Saat ini sedang memandang kehidupan seperti apa. Saya sekalian cerita aja. Jadi saya tadi sempat menyebutkan tahun 2016 ya. Saya masuk S2. Kenapa kok masuk S2 di universitas yang tidak terkenal gitu ya. Ceritanya tahun 2013 saya sekalian cerita gitu ya. Sebenarnya spiritualitas kan bukan berasal dari adalah proses seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi dari sejak kita lahir pun itu kita sudah mulai proses spiritualitas. Tahun 2016 saya berhenti bekerja di bank. 2014, sorry, 2014 saya berhenti bekerja di bank. Lalu kemudian saya belum ngerti tentang kehidupan seperti apa. Waktu itu saya memandang bahwa hidup itu Tuhan itu kejam pokoknya. Intinya banyak sekali maunya itu kayaknya menghukum lulu ya. Jadi saya menjalani kehidupan dengan Tuhan kejam, Tuhan kejam. Sampai satu saat saya keluar dari bank, waktu itu saya mikir, ah aman aja, duit banyak. Tapi ternyata tidak seperti dipikirkan. Saya mengalami taubah.
Taubah itu apa? Taubah itu adalah saat segala apapun yang kita jadikan pegangan, tiba-tiba nggak ada gitu ya. Tiba-tiba nggak ada aja. Mau pegangan apa? Duit, pegangan apa jabatan, pegangan apa lagi mungkin ketenaran apa segala macam. Udah nggak ada. Bener-bener kan. Taubah. Nah, pada saat taubah, bahasa saya taubah namanya ya. Pada saat taubah, kemudian harus ngapain dong? Nggak ada cara lain selain saya mulai mencari ke dalam diri ya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah kuliah S2. Jadi, kuliah S2 itu awal. Pada saat itu, sebelum kuliah S2, itu saya dalam kondisi depresi. Nggak pernah keluar kamar. Selama 2 tahun nggak pernah ketemu orang, nggak pernah keluar kamar. Bayangin kayak gimana. Ngomong sama orang tua pun enggak. Jadi saya ceritanya saya pulang ke kampung halaman saya di Semarang. Pulang ke orang tua ya. Karena dalam kondisi yang benar-benar yang udah benar-benar nggak tahu mau ngapain. Seperti itu. Nah, kemudian saya mengambil kuliah S2 dan saya ketemu dengan salah seorang guru ceritanya. Kalau teman-teman di sini mungkin tahu Mas Arif RH, Arif Rahutomo itu adalah guru pertama saya dan saya waktu itu ikut kelas beliau nggak ngerti itu kelas apa. Saya pikir sih kelas kayak oh marketing atau apa. Nah, disinilah saya mulai terbuka dengan yang namanya kehidupan. Saya mulai sadar, nah ini proses sadar yang pertama ya, mengakui keberadaan air ini tadi ya. Proses sadar bahwa ternyata, oh ini gitu loh, hidup tuh lebih luas dari hanya sekedar kayak kuliah, kerja. Ternyata ada banyak makna, ada banyak lapisan, dan ini adalah perjalanan ke dalam diri, spiritualitas ya. Next, Mbak. Ya, pengalaman dan perjalanan jiwa seumur hidup bahkan berhidup-hidup. Benar-benar seumur hidup mulai dari kita lahir sampai menutup mata, bahkan kalau nanti terlahir kembali itu pun dilanjutkan ya. Spiritualitas adalah perjalanan jiwa. Nah, di sini saya memulai ya, memulai tadinya yang di level untuk penderitaan itu saya nggak bawa uh, tabelnya David R. Hawkins. Saya rasa sih teman-teman di sini udah banyak yang melihat ya. Oke, waktu saya tinggal 9 menit nih, cepet banget. Nah, saya mulai dari yang berkisar, berkutat di level 200-an ya. 200 itu grieving, terus kemudian merasa rendah diri. Di situ saya mulai naik karena belajar di Mas Arif RH itu tadi bahwa ternyata segala yang terjadi di kehidupan kita ini disebabkan ada pengaruhnya dari diri kita sendiri ya, vibrasi. Kalau beliau kan memang terkenalnya adalah kelas vibrasi. Vibrasi adalah perpaduan antara pikiran dan juga perasaan yang menghasilkan getaran dan gelombang. Nah, saya baru ngeh waktu itu. Oh, ternyata begitu ya. Dan kemudian dari situ saya mulai belajar banyak. Saya mengikuti berbagai macam kelas ya. Berbagai macam kelas dan saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Dan terus ya, terus pemahaman tentang kehidupan, tentang semesta terus berjalan. Dan namanya juga ini adalah perjalanan yang nggak ada hentinya. Terus, dan ya sudah sampai di sini. Kehidupan saya kemudian berubah dengan sendirinya ketika kesadaran itu berubah ya. Bisa next screen? Ya, ini adalah derajat kehadiran Tuhan terhadap sumber diri. Tadinya yang saya memandang Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Karena sering banyak menemukan kesialan di dalam kehidupan, saya mulai pemahamannya bergeser nih. Mulai memandang bahwa, oh ternyata karena saya menganggap bahwa Tuhan adalah sosok yang kejam, maka ya udah, kehidupan kejamlah yang saya alami. Dan
Ketika itu bergeser, ternyata menghasilkan energi yang energi kemudian itu membuat saya berperilaku yang berbeda ya. Saya berperilaku yang berbeda dan perilaku yang berbeda otomatis menghasilkan output yang berbeda. Dulu ketika saya depresi ya, setelah depresi jadi kenapa sih sebenarnya saya depresi? Ceritanya saya bisnis dan kemudian habis. Bukan hanya habis, minus. Minus sampai ratusan juta dan umur saya udah 40-an ya. Udah 40-an namanya uang habis tuh saya mikir, aduh, apakah saya punya kesempatan gitu ya untuk menghasilkan uang segitu lagi gitu. Jadi akhirnya depresi 2 tahun. Nah, ketika kesadaran saya berubah, perlahan-lahan itu kayak semacam apa ya, kayak semesta tuh kayak sinkron aja. Tiba-tiba kebuka jalan dan saya mulai dari konten kreator ya. Dari konten kreator orang kalau mikir zaman sekarang ya, kebetulan untuk konten kreator sosial media kebetulan kebanyakan adalah anak-anak muda dan saya in my 40s gitu, di umur yang 40. Bener-bener dari media sosial aja nggak tahu gimana gitu ya, just kayak semacam kayak nggak masuk akal bahwa saya bisa hidup dari sosial media, bahkan minus, posisi minus yang saya sempat alamin ya, dan itu saya nggak dibantu siapa-siapa, bisa tertutup gitu semuanya ya, bisa tertutup, bahkan kemudian kehidupan mulai membaik, itu hasil dari cara saya memandang Tuhan, atau bahasa saya sumber diri. Tuhan hadir di dalam kehidupan saya sebagai apa, sebagai siapa. Kehidupan di mata saya seperti apa. Nah, itu saya membahasakannya sebagai sumber diri. Sumber diri itu ternyata ada energinya. Dan bukan hanya di situ saja. Bukan hanya sekedar finansial ya. Hubungan saya terutama dengan keluarga yang tadinya cekcok melulu. Entah gimana, jadi sweet gitu ya. Jadi manis. Akhirnya kami bisa berinteraksi, saling respect ya. Nggak tahu, orang-orang di sekeliling saya berubah aja. Karena saya kan memang masih bersama dengan orang tua ya, dengan papa dan mama. Nah, sikap mereka tuh bisa beda gitu loh. Itu sama sekali yang kayak kayak apa ya? Kayak doesn't make sense waktu saya belum belajar tentang pemberdayaan diri. Bagaimana bisa hanya dengan mengubah yang di dalam diri bisa mengubah semuanya, finansial, lingkungan. Ya, itu sih yang saya alamin. Kurang lebih begitu. Kemudian Terima kasih. sekarang sedikit, masih 5 menit. Sekarang saya menjadi konselor, konselor untuk klien-klien karena selain konten dari tarot reading, mereka juga konseling, konseling di saya. Beberapa tarot itu bukan hanya sekedar kayak membaca ramalan ya, tidak hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu ada konseling, healing. Saya lebih konsen kepada terapi kesembuhan batin atau untuk release emotion, detox emotion, yaitu yang saya lakukan terhadap klien-klien saya. Gitu sih, oke. Gitu, Lisa. Terima kasih ini Mbak Ike. Keren sekali ceritanya. Mungkin belum menyempatkan cerita tentang dulu bagaimana jadi caleg gitu. Oh ya, ya tahun lalu Masih ada saya sempat waktu ini, nyalek. jadi kita ngobrol dikit. Iya, tahun lalu saya sempat nyalek dan eh, saya Mm. adalah orang yang berpikir bahwa apa yang ditawarkan di depan ya udah itu saya jalani. Ya intinya ditemu sama orang lah, sama orang partai. Terus kemudian saya buta sama sekali tentang politik. Kemudian saya masuk.
Lumayan ya, satu pengalaman yang baru dan ternyata politik itu benar-benar gimana ya kalau teman-teman di sini kita hanya melihatnya kan hitam dan putih ya. Politik nggak ada yang hitam dan putih ya. Semuanya abu-abu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa politik itu 100 hitam, 100 putih. Tidak ada. Dan tidak seperti yang kita lihat. Di luar kita gontok-gontokan. Kita berantem satu sama lain. Padahal di dalamnya tuh bener-bener kita just like a puppet gitu loh. Kayak cuman pion-pion yang dikasih apa kita makan, dikasih apa kita makan. Seperti itu politik. Dan itu pengalaman seru buat saya. Gitu sih, Lisa. Iya, betul. Bersama kan ada satu kepentingan. Dan kepentingan bisa berubah ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah dikasih kesempatan sharing. By the way, ini sosial media saya. Untuk YouTube saya sebenarnya ada 3, ada 4 malah. Tapi ini satu aja. Ada Sada Tarot Indonesia. Kemudian untuk Facebook, kalau Facebook sih saya kebanyakan cuman koya-koya ya. Koya-koya itu cuman lucu-lucuan, cuma bercanda-bercanda. Kebanyakan seperti itu. Ada Artika Sada untuk Facebook. Facebook page saya juga ada, tapi ini aja lah. Jadi ini genrenya beda-beda. Kemudian untuk Instagram, Instagram itu saya ada jalan-jalan. Ini khusus untuk kulineran, untuk traveling, untuk yang Mbak Lisa bilang tempat-tempat eksotik. Boleh mampir kalau mau berinteraksi lebih jauh dengan saya. Terima kasih. Ya, terima TikTok kasih ini. ada, Ah, TikTok saya ada, cuma saya aktif padahal kayaknya Bunda Sada Bahiti ya. Oh ya, nama nama Taro atau nama saya di sosial media ada Sada Bahiti ya. Kenapa saya pasang nama beda-beda hari gini soalnya udah banyak penipuan. Terus kemudian saya masih pengen punya privacy ya. Karena berdasarkan pengalaman orang itu nyari ya, mereka misalnya udah follow YouTube, mereka nyari sampai ke Facebook, sampai nama saya di browsing. Jadi saya pikir wah saya perlu kayak Batman nih, punya nama samaran gitu. Kurang lebih begitu. Gitu Lisa, thank you. ya, ini sebetulnya sudah ada pertanyaan nih. Nanti kita simpen ya ini ya. Ini Mbak Andayan ini tanya, tapi nanti ini kita akan menjawab pertanyaan setelah nanti sesi dari Pak Jiwo ya. Ini selamat datang Pak Jiwo. Saya stop share dulu. Nah, halo Pak Jiwo. Halo, Semoga kedengaran hari suara ini saya? kedengaran. Semoga hari ini sinyalnya internet bagus ya. Ini udah ada Cik Vena nih yang jadi pawang ini bisa ini. Iya, Udah iya. semoga hari ini semestanya Makanya mendukung ya Cik saya Vena sudah, ya. iya, saya sudah sembayangi tadi sebelum ikut Zoom supaya Mm-mm. lancar. Ya, ini jadi kita sudah Iya, antisipasi nih. iya, iya. Ya, terima kasih sekali Pak Jiwo bersedia hadir. Iya, Sudah lama perkenalkan nama sekali. saya. Wah, ini mulai agak-agak putus-putus. Sudah lama kita ingin mendengarkan pengalaman Pak Jiwo. Jadi perjalanan Pak Jiwo ini dari dulu sampai sekarang ini benar-benar kayaknya begitu banyak pergolakan ya. Mulai dari dulu ada di Cikerenya apa namanya Pak Jiwo? Kenapa? Dulu pernah ada di lembah mana itu? Apanya? Cikarenya dulu pernah ada di mana? Oh, Di CSE itu oh, ya? di Cikanyere. Di Cikanyere ya, Lembah Karmel. Iya, Cikanyere itu. Ya, Kalau Cikanyere gitu ya. terus Itu sampai pindah ke Filipina ya, jadi frater. Kemudian sekarang balik lagi ke Indonesia. Nah, ini kami ingin sekali untuk tahu bagaimana perjalanannya spiritual Pak Jiwo. Monggo Pak Jiwo untuk bercerita. ya, ya, selamat malam semuanya. Nama saya Jiwo, seperti yang disebutkan tadi. Dan saya bukan konten kreator seperti Mbak Ike tadi ya, yang sangat aktif. Tetapi
latar belakang saya mirip-mirip dengan Mbak Ike juga ya. Jadi pendidikan saya formal di Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum. Ya, kemudian saya sempat menempuh pendidikan filsafat di Filipina waktu itu. Dan kemudian saya bekerja di eh, semacam perbankan juga ya. Sebab dulu mungkin ada yang pernah dengar tentang kredit union. Ya, kredit union semacam koperasi simpan pinjam begitu, tetapi dikelola dengan sistem perbankan. Ya, saya bekerja di dunia kredit union selama kurang lebih 10 tahun waktu itu. Ya, kemudian saya berganti profesi menjadi eh, pekerja sosial di wihara. Jadi saya bekerja di wihara dan sekaligus juga melayani sebagai penterjemah untuk guru-guru yang hadir di Indonesia yang mengajarkan Dharma dan juga menerjemahkan buku-buku agama Buddha. Dan kemudian setelah terjun beberapa tahun di dunia pelayanan, kemudian saya kembali lagi kerja biasa di kantor. Sekarang ini saya masuk ke dunia yang betul-betul berbeda dengan latar belakang pendidikan saya maupun latar belakang eh, profesi saya sebelumnya, yaitu saya kerja di dunia kosmetik sekarang. Ya, jadi saya bekerja di satu perusahaan yang baru berkembang untuk mengembangkan produk-produk perawatan rambut seperti shampoo, hair tonic, dan hair oil. Loncat juga ya, jadi kehidupan saya juga seperti gelombang. Dan saya sebetulnya dari latar belakang Katolik, jadi saya menghabiskan masa muda saya di gereja pada waktu itu ya. Jadi setiap hari saya mengikuti misa harian, kemudian mengikuti acara-acara persekutuan doa, kemudian apa seperti Legio Maria, kemudian seperti paduan suara di gereja, menjadi lektor, menjadi sakristan dan hampir semua em, bentuk pelayanan yang ada di gereja itu saya ikutin. Ya, kemudian saya merasa bahwa mungkin Tuhan sepertinya memanggil saya untuk melayani secara khusus. Dan akhirnya kemudian saya putuskan untuk mencoba untuk kehidupan membiara. Kemudian saya mulai belajar untuk menghayati kehidupan membiara. Tetapi kemudian ketika konseling dengan salah satu pembimbing spiritual saya di biara, saya merasa bahwa saya tidak merasa ada kebahagiaan di situ. Kemudian pembimbing saya mengatakan itu adalah tanda bahwa mungkin kehidupan ini tidak untuk kamu. Jadi kamu mungkin akan menemukan kebahagiaanmu nanti di luar tembok biara. Dan suster pembimbing saya mengatakan bahwa kamu harus ingat bahwa Tuhan yang mencintai kamu di sini adalah Tuhan yang sama yang akan tetap mencintaimu di luar sana. Jadi Tuhan tidak mempunyai syarat apapun untuk mencintai kita. Ya, dia mencintai kita sebagaimana diri kita adanya karena Tuhan adalah cinta itu sendiri. Jadi mungkin ada perbedaan di antara saya dengan Mbak Ike ya. Mbak Ike merasa mungkin Tuhan adalah sosok yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan penghukuman. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan ini adalah sosok yang sangat welas asih ya, sangat mencintai siapapun. Nah, itulah sebabnya kemudian saya merasa bahwa mengapa manusia suka membeda-bedakan orang lain, ya membeda-bedakan makhluk lain, apa merendahkan makhluk yang lain, bahkan merendahkan mereka yang tidak sekeyakinan dengan mereka, ya menghakimi mereka sebagai penghuni neraka dan sebagainya. Dan itu membuat saya terganggu. Ya, saya merasa bahwa apa Tuhan yang saya alami ini kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya yakini pada waktu itu atau apa yang saya terima sebagai kebenaran di dalam agama yang saya anut waktu itu. Ya, walaupun mungkin gereja Katolik sendiri tidak mengajarkan hal
seperti menghakimi orang lain ataupun memberi judgement kepada kelompok orang manapun, tetapi masih ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di sana. Ya, kemudian setelah pulang dari Filipina, saya kemudian mencari jawaban. Ya, kemudian saya mulai ikut retret, ikut meditasi, dan guru meditasi pertama saya dulu adalah Pak Romo Hudoyo Hupudio almarhum. Ya, mungkin ada yang pernah belajar dengan Romo Hudoyo Hupudio, dan saya belajar meditasi Vipassana waktu itu pertama kali belajar tentang meditasi. Dan di situ pertama kali saya belajar untuk tidak berdoa. Ya, jadi hanya belajar untuk untuk menghadapi diri saya sendiri waktu itu tanpa memohon kepada siapapun. Dan itu adalah eh, pengalaman yang sebetulnya cukup berkesan bagi saya. Ya, kemudian setelah itulah kemudian saya menapak lagi lebih dalam. Dan akhirnya kemudian tahun 2008 saya memutuskan untuk sebetulnya saya tidak memutuskan karena pada waktu itu saya ingin belajar tentang meditasi. Ya, tetapi saya berjumpa dengan seorang guru yang benar-benar membuat saya waktu itu merasa seperti terpesona begitu ya. Jadi guru ini membuat hati saya itu penuh dengan sukacita. Bahkan selama beliau hadir di Indonesia itu hati saya penuh dengan kegembiraan yang saya tidak tahu kenapa saya begitu bahagia. Apapun yang membuat saya bahagia waktu itu. Bahwa mungkin inilah saya menemukan tahun 2008 saya eh, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, menjadi umat Buddha. Dan tapi waktu itu saya juga masih merasakan ada sedikit keraguan ya. Saya masih bingung karena di dalam ajaran Buddha memang tidak disebut tentang Tuhan seperti di dalam ajaran Katolik seperti yang kita kenal. Dan tahun 2009 saya masih pergi ke gereja karena saya merasa bahwa saya masih merasa punya belum memutuskan untuk benar-benar mengikuti ajaran Buddha. Tahun 2010 baru kemudian saya memutuskan untuk memilih jalur sebagai umat Buddha. Dan juga saya di gereja pun saya pamitan dengan Yesus, dengan Bunda Maria, karena saya tidak mempunyai perasaan negatif apapun dengan mereka. Jadi saya katakan, Tuhan, saya mau pamit, saya mau ikut Sang Buddha. Ya, walaupun mungkin saya tidak seperti dulu, tetapi saya tetap menganggap mereka sebagai guru-guru saya. Dan saya tetap mencintai gereja Katolik, mencintai tradisinya, mencintai spiritualitasnya, walaupun saya sendiri bukan umat Katolik sekarang secara publik. Dan kemudian waktu itulah mulai terjadi eh, proses ya, di mana cinta kasih dan welas asih yang saya alami itu kemudian diuji oleh banyak gelombang dalam kehidupan. Sehingga akhirnya saya sempat merasa bahwa eh, apa Tuhan yang saya imani sebagai yang mencinta itu memberikan hukuman atau memberikan kesusahan kepada manusia gitu. Secara umum sebetulnya kehidupan saya baik-baik saja ya, tidak ada sesuatu yang sangat menderita ataupun sangat bahagia. Jadi lempeng-lempeng saja. Tetapi saya melihat orang-orang di sekitar kita, kenapa ada begitu banyak orang yang menderita? Ya, kenapa ada orang yang harus lahir di negeri yang penuh dengan peperangan, harus lahir dari orang tua yang mungkin mempunyai kekurangan, mungkin kenapa dia harus lahir di tempat yang kumuh misalnya, atau ada orang yang lahir sejak bayi sudah di istana misalnya, atau mungkin ada bahkan ada binatang peliharaan yang lahir di istana diambil oleh raja, tetapi kok ada binatang yang lahir di tengah jalan yang bahkan untuk makan pun susah ya. Saya sering merenung kalau misalnya Tuhan itu begitu mencintai semua makhluk dengan cinta yang sama, tetapi kenapa nasibnya beda-beda? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya kan. Istilahnya tuh kenapa kok ada orang yang hidupnya susah banget.
Tetapi ada orang yang hidupnya sepertinya berlimpah-limpah, berlebih-lebihan ya, sampai mungkin uangnya dibuang-buang begitu. Tapi ada yang serupiah pun untuk cari aja susah ya. Kadang ini yang membuat saya sering bertanya, kenapa ada seperti itu? Ya di dalam tradisi Katolik sendiri saya sering bertanya, saya pernah bertanya sebetulnya kepada Romo, kepada mereka yang saya anggap memahami tentang hal ini, tetapi mereka mengatakan bahwa ya itu adalah rencana Tuhan yang tidak bisa kita mengerti atau kita pahami gitu. Jadi dianggap itu sebagai satu misteri. Ya, tetapi kok saya merasa kenapa saya meyakini sesuatu yang misterius terus ya, istrinya tuh nggak pernah ada jawaban yang memuaskan tentang apa yang saya tanyakan itu. Ya, kemudian singkat cerita, saya juga memiliki ketertarikan yang sama seperti Mbak Ike ya. Jadi saya juga suka jalan-jalan, tapi saya nggak pernah bikin konten. Ya, saya suka dengan alam, saya suka dengan air terjun, dengan gunung ya. Tapi saya kurang suka dengan laut. Ya, dan entah kenapa saya kalau pergi ke laut, terutama ke laut selatan, itu ada perasaan kurang nyaman begitu. Tetapi saya lebih suka ke pegunungan biasanya. Kemudian saya juga suka pergi ke candi-candi ya. Setiap tahun saya pergi ke Candi Borobudur, Candi Mendut, kemudian ke candi-candi yang lain juga, ke pura ya. Terutama tahun ini saya berkunjung ke Pura Besaki mengikuti satu upacara besar pada waktu itu. Dan juga saya punya ketertarikan dengan eh, divinasi ya, dengan peramalan. Jadi saya juga belajar tarot juga sama seperti Mbak Ike. Dan juga tarot yang saya pelajari ini juga bukan tarot yang untuk ramal-meramal atau yang sifatnya mistik, tetapi saya menemukan bahwa tarot ini adalah sarana untuk menggali jawaban yang ada di dalam alam bawah sadar kita sendiri sebetulnya. Dan pada waktu itu saya mencoba untuk meramal diri saya sendiri. Saya tidak mencoba meramal orang lain dulu, tapi saya melihat diri saya sendiri dulu. Ya, kemudian pada waktu itu memang saya tebarkan kartu itu dan memang guru saya sendiri mengatakan memang saya punya bakat di dalam spiritual. Ya, tetapi spiritualitas yang harus saya tekuni ini bukanlah spiritualitas seperti para pastor atau para bante ya, tetapi mereka yang menjalani spiritualitas secara profesional. Artinya mereka bisa mendapatkan penghidupan dari jasa spiritualitasnya itu. Ya mungkin bisa dikatakan dukun begitulah, tetapi kita lebih seperti healing ya. Saya suka dengan dunia healing ya, kemudian dengan dunia divinasi. Kemudian saya sendiri juga bergelut dengan luka batin saya sendiri hampir 20 tahun ya. Jadi saya ikut retret luka batin itu nggak tahu udah berapa kali dengan berbagai cara dan metode ya, dari yang Katolik, dari yang Buddhis, dari yang Hindu, bahkan saya pernah mengikuti satu retret luka batin yang dari tradisi India. Ya, jadi ada hubungannya dengan mantra, dengan cakra, dengan beberapa hal yang unik yang tidak ditemukan di dalam metode yang lain. Nah, tetapi dari situ kemudian saya menemukan ada satu kelegaan atau kesembuhan ya, di mana saya mempunyai masalah yang mendalam dengan kedua orang tua saya. Jadi saya sebetulnya lahir dari keluarga cerai mulai sejak saya kecil ya, sejak saya balita. Umur 5 tahun saya sudah diambil oleh kakek saya dan kedua orang tua saya pergi meninggalkan saya. Jadi bapak saya pergi pulang ke kampung, menikah lagi dan mami saya pergi ke Jakarta untuk merantau di Jakarta dan saya ditinggalkan sendiri di Malang waktu itu bersama dengan kakek saya. Dan hubungan dengan kedua orang tua ini sangat berpengaruh kepada kehidupan saya pada waktu itu ya. Dan selama bertahun-tahun saya tidak bisa mengampuni mereka. Nah, saya menyimpan kepahitan yang mendalam kepada orang tua saya. Tetapi di satu retret yang dipimpin oleh satu guru India ini, saya merasa bahwa saya dipulihkan kembali. Ya, dan kemudian pada waktu itu pertama kali saya bisa memaafkan kedua orang tua saya, menerima mereka apa adanya. Dan saya tidak menuntut
mereka istilahnya itu tidak menuntut karma mereka untuk berbuah di kehidupan berikutnya, tetapi saya memaafkan dan saya mengikhlaskan apapun yang tidak mereka berikan kepada saya selama ini, ya saya terima sebagaimana adanya. Ya, karena itu adalah bagian dari karma saya sendiri juga sebetulnya. Dan setelah saya mengalami kesadaran yang seperti sekarang ini, saya memahami bahwa apapun yang sebetulnya terjadi pada diri saya itu merupakan hasil dari apa yang saya tanam sendiri di kehidupan sebelumnya. Dan itu sebelumnya belum saya pahami, dan sekarang saya mengerti bahwa saya tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Semuanya itu berpulang kepada diri saya sendiri, berpulang dari pikiran saya, perasaan saya, dan perbuatan saya sendiri. Ya, jadi saya memaafkan kedua orang tua saya, kemudian saya menjalani kehidupan saya juga lebih bahagia, ya lebih baik, lebih tenang, lebih damai, dan ya sekarang ini saya lebih fokus untuk bagaimana caranya supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ya, salah satunya ya mungkin dengan cara saya suka dengan dunia konselingnya. Jadi walaupun saya tidak pernah belajar ilmu psikologi secara formal, tetapi kadang-kadang saya suka dijadiin tempat untuk curhat bagi teman-teman, ya curhat gratis lah daripada bayar konselor, ya pergi ngobrol sama saya begitu, dan mereka merasa bahwa eh, mendapatkan jawaban dari apa yang mereka alami saat saat itu. Kadang-kadang saya juga, bahkan teman saya suka kalau cari ART suka nanya ke saya, kirim foto, suruh ini gimana orangnya begitu. Disuruh nerawang duluan. Ya, saya tidak punya ilmu menerawang, tetapi kadang-kadang saya bisa merasakan vibrasi orang itu seperti apa. Dan saya tidak menjudge orang itu, apa yang saya nilai, penilaian saya itu tidak saya legitimasi sebagai satu yang benar, tetapi saya selalu cocokkan dengan kejadian atau kenyataan. Jadi saya selalu bilang mungkin orang ini seperti ini atau mungkin statusnya seperti ini. Dan teman saya bilang, oh iya memang benar nih orangnya lagi bermasalah nih sama orang tuanya. Oh ya, ini memang statusnya memang lagi nggak punya suami dan sebagainya. Dan ya nggak tahu ya, saya merasa bahwa saya hanya merasakan itu dan saya bagikan ke teman saya. Nah, kadang-kadang saya juga mirip begitu di ya itu bukan profesi saya sih sebetulnya, tetapi saya suka karena saya pikir saya bisa membantu mereka dengan sedikit yang saya punya. Dan sekarang ini saya sedang mempelajari atau mendalami tarot psikologi, ya. Dan karena saya baru belajar dari Pak Hisham, mungkin ada yang kenal dengan Pak Hisham. Beliau adalah guru tarot psikologi, dan memang saya melihat bahwa kartu tarot ini mempunyai kekuatan untuk eh, merupakan simbol yang membantu kita untuk memahami diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, jadi saya latar belakangnya memang unik, ya. Jadi dari agama Katolik kemudian saya menjadi Buddhis sekarang, dan saya juga bukan orang yang fanatik dengan metode atau pandangan apapun, ya. Jadi walaupun saya beragama Buddha secara formal, tetapi saya tetap universal. Jadi saya menerima semua kebenaran dan semua kebaikan yang berasal dari sumber manapun. Ya, saya tidak pilih-pilih misalnya, oh ini tidak sesuai dengan agama saya. Saya melihat bahwa selagi itu baik dan selagi itu memberikan manfaat untuk kita dan juga orang lain, ya kita bisa mengambil itu sebagai pedoman bagi diri kita sendiri. Ya, mungkin itu saja sedikit pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih sekali nih Pak Jiwo. Indah sekali ya ini mengampuni ya. Dan kemudian juga secara universal kita bisa menerima berbagai macam hal-hal yang mungkin berbeda pandangan dengan kita ya. Jadi menarik, banyak orang yang berpindah agama tapi kemudian kok jadi menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Dan ini tidak terjadi pada Pak Jiwo. Ini saya sangat kagum ini Pak, makanya itu.
Ya, nanti akan kita lanjutkan di Iya, diskusi ya. Nanti, gimana ini Pak? Mungkin mau oke, tambahkan lagi? terima kasih. Ya, ya, jadi Mm-mm. sebentar. Eh, oh ya, em, apa mikrofonnya nyala ya saya ya? Saya Nyala kok nggak masih, bisa lihat. masih Oke, nyala. ya, jadi begini ya. Jadi saya sendiri tidak mempunyai eh, pengalaman yang negatif dengan gereja Katolik. Dan terutama sebetulnya saya mengalami begitu banyak hal yang indah di dalam ibadat-ibadat Katoliknya. Terutama ibadat yang paling saya sukai adalah adorasi. Ya, di dalam adorasi itu saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita ya. Jadi cintanya itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dikatakan dengan kata-kata yang persis seperti yang bisa kita rasakan untuk kita alami. Dan bagi saya Tuhan itu adalah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ataupun didefinisikan dengan rumus atau dengan teori atau dengan teologi yang berbelit-belit ya. Karena kita hanya bisa mengalami Tuhan itu di dalam kesadaran kita antara Tuhan dan konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan bisa banyak dan kita bisa berperang tentang konsep ini, tetapi Tuhan itu sendiri sebetulnya tidak seperti yang dikonsepkan itu ya, karena dia melampaui apa yang kita gambarkan atau kita konsepkan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi saya merasa bahwa Tuhan mengasihi semua makhluk ya tanpa kecuali. Bahkan mereka yang mungkin tidak percaya akan keberadaannya pun pasti Tuhan juga tetap menyayangi mereka. Itu adalah keyakinan saya ya. Jadi karena saya merasakan bahwa itulah yang saya alami selama hidup. Ya, jadi apakah setelah pindah jadi Buddhis kemudian Tuhan tidak mencintai saya tidak merasa seperti itu. Ya, saya tetap merasa bahwa Tuhan tetap mengasihi saya seperti dulu, tidak pernah berubah. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ini sekarang Cik Vena ini ya. Terima kasih sekali Cik Vena telah bersedia hadir di sini. Cik Vena, kita tidak usah memperkenalkan, sebetulnya sudah banyak yang kenal ya. Beliau adalah seorang certified facilitator dari Access Consciousness yang memfasilitasi dirinya beliau sendiri dan klien untuk mendapatkan kesadaran. Beliau juga seorang samanik fasilitator dan merupakan instrumen semesta. Monggo Cik Vena, persilakan. Iya, sama kayak teman-teman yang lain itu pasti ada pertanyaan di awal gitu ya. Jadi saya juga mencari jawaban. Kalau Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, kok ciptain neraka? Simpelnya gitu. Gitu pertanyaan saya. Tuhan maha gitu. Aku aja bisa memaafkan. Kok Tuhan menciptakan neraka untuk menghukum? Buat saya waktu itu nggak masuk akal. Saya mencari. Terus kemudian salah satu sosok yang saya kagumin waktu itu Mother Teresa. Dan waktu itu saya hanya fokus gimana buat nolongin orang karena kok orang nggak bahagia, orang sedih gitu ya, kecewa. Saya mempelajari banyak modalitas untuk supaya orang bisa terlepaskan. Terus lama-lama capek sendiri. Ini orang kok jadi bulak-balik ya, jadi kayak klien saya capek gitu, bulak-balik gitu. Buat saya, kenapa kamu nggak mampu buat dirimu sendiri? Nah itu. eh, Ya belajar dengan banyak agama, mau dari Katolik, latar belakang saya dari Buddha, terus ke Katolik, terus ke Kristen, terus saya belajar sama ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya yang Muslim, banyak lah ya sama yang Hindu ngobrol. Akhirnya saya mencari dari pelajaran hipnoterapi dari tahun 2010 sampai pencarian bagaimana bisa meng-empowering people dengan mudah. Jadi dia bukan klien saya, tapi gimana sih kamu bisa punya jalan hidupmu sendiri yang bisa bahagia nggak bolak-balik ketemu saya gitu. Kalau dibilang uang, saya seneng dong ada klien gitu, tapi I don't like it gitu lah ya. Terus akhirnya saya ketemu lah terus makin lama, saya ketemu yang namanya Access Consciousness. Di situ saya baru tahu bahwa saya berusaha selama ini untuk fit in dalam this reality. Fit in dalam this reality maksudnya adalah saya mencari bentuk. Banyak sekali dulu juga saya mencari, ini siapa saya ya? Saya pergi bentuk belajar pace, nyari siapa saya. Saya mencari human design, menjadi reader human design untuk mengerti siapa saya. Ternyata ketika saya mencari bentuk, saya membuat diri saya kecil. Padahal saya ini bukanlah kecil gitu. Tapi saya berusaha untuk fit in. Saya seorang mom, bentuk seorang mami kayak gimana.
bentuk seorang istri kayak gimana, bentuk seorang Vena yang dibacain human design kayak gimana. Saya berusaha untuk masuk ke dalam this reality yang kecil yang saya kasih box gitu ya, nama box gitu. Em, Diakses baru ketemu bahwa, eh, selama ini saya berusaha fit in menjadi orang lain itu yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Dan kemudian saya berusaha untuk mengenal diri saya, bukan berusaha, oke, saya belajar untuk mengenal diri saya. Apa sih yang namanya mengenal? Apa sih yang namanya kesadaran buat saya? Saya sadar bukan melek, tapi saya sadar terhadap semua energinya. Dan saya sadar juga terhadap tubuh saya. Dulu saya cuma melihat tubuh saya itu cuma sekedar kayak daging gitu kan, cuma sama darah doang yang bergerak. Di mana otak saya mengkontrol makanan, mengontrol pikiran, segala macam untuk apa yang saya masukkan ke dalam tubuh. Tapi di sini saya belajar kesadaran untuk berkomunikasi dengan tubuh. Ternyata tubuh itu amazing, tubuh itu punya kesadaran sendiri. Dan tubuh itu keren. Jadi kayak saya berpartner, ini jiwa saya atau spirit saya. Ada my being, this is my body. My body punya preference sendiri. Dan kalau saya tanya, body saya, dia tahu how to taking care body. Hanya selama ini saya nggak pernah peduli sama body. Banyak orang yang bekerja, bangun, cuman aktivitas rutin. Dia tidak include bodinya. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali sakit, banyak sekali trauma, banyak sekali ketidakbahagiaan orang. Eh, dan akhirnya saya menjadi fasilitator untuk memberikan toolsnya kepada orang untuk punya kesadaran. Dan setelah saya mengenal diri saya juga, ternyata diri saya juga menghealing relasi orang tua saya yang nggak bahagia. Tapi saya pikir itu kehidupan ritme saya. Ternyata bukan. Saya bukan mengambil pola, tapi saya menghealing. Nah, akhirnya saya mengenal banyak kemampuan-kemampuan yang selama ini saya tidak sadarin bahwa itu kemampuan dan saya pikir itu masalah. Ya, ternyata kemampuan saya adalah salah satunya adalah menghealing problem dalam rumah tangga, ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Dan kemudian aku juga punya autistik gitu kan. Jadi dulu suka bilang, kok aku nggak bisa tidur ya? Kok orang udah tidur jam segini, aku nggak. Makin malam itu makin terang. Ternyata aku seneng ketika hening. Ketika hening, ideku makin banyak gitu. Karena aku terlalu aware sama energi. Dan sampai aware terhadap energi itu termasuk juga entitas gitu. Kalau orang bilang lihat setan lah, lihat hantu. Terus apa aku juga nanya gimana caranya hilangin untuk supaya aku nggak ngeliat hantu gitu ya. Karena buat aku tuh menyeramkan judgement yang mungkin aku perceiving dari orang bahwa kalau kamu negatif kamu ngelihatnya setan. Kalau positif kamu ngelihatnya malaikat. Itu aku sampai belajar prana, aku belajar everything hanya untuk bagaimana mendelete supaya aku ngelihatnya yang positif gitu ya. Ya, jadi aku banyak judgment tentang negatif dan positif. Tapi ternyata diakses itu adalah kemampuan dan ability untuk memfasilitasi bahkan entities. Kan kalau di Buddha dibilangnya semua makhluk bahagia. Nah, jadi ketika aku bersedia membuka diri, aku banyak memfasilitasi entitas yang trauma. Jadi bukan hanya orang yang trauma, tapi entitas yang trauma. Dengan tidak memiliki judgment kepada mereka, itu akhirnya energinya yang jadi yang tadinya nggak enak, yang mereka ngalamin trauma, shifting, transform energinya menjadi space. Ya, dan di situ aku jadi sadar, oh, umat manusia nggak bahagia atau makhluk nggak bahagia ketika dia punya judgment. Tapi ketika kita kita space, tidak ada judgment, being allowance itu hanya mentransform energi aja, gitu. Jadi energi marah tuh nggak ditahan itu, Bu, tapi energi marah cuman masuk dan keluar gitu dan bahkan tidak memaknai kalau itu marah gitu. Jadi direct transform. Akhirnya saya bisa mengenal yang namanya sadar itu adalah kita makhluk energi yang nggak perlu menyimpan dengan stuck dan kita makhluk energi yang bisa mentransform energi termasuk entitas, termasuk animal, termasuk pohon-pohonan segala macam. Ya, dari situlah aku akhirnya mengatakan bahwa oh, this is access consciousness adalah the tools untuk teman-teman menjalankan kehidupan. Jadi tahu sendiri caranya, cara mentransform, cara mengenalin, sadar bahwa apakah saya bisa perceiving data banyak orang lain. Karena ketika saya di sini, tubuh energetically saya bisa perceiving 350.000 orang dan bahkan lebih 500 ribuan orang. Semakin saya aware, energetically saya makin besar. Nah, disitulah saya punya kesadaran bahwa aku bukanlah, misalkan kalau marah, aku bukanlah marah. Aku bisa sadar ini marahnya punya aku atau aku bisa mengambil data, informasi, ada orang yang marah di sekelilingku. Bayangin kalau 350.000 orang gitu kan. Kita kayak ada satu di medan energetically. Nah, sadar juga menyadarin sakitnya bukan punya aku kah atau ini punya aku kah? Sadar juga untuk komunikasi dengan
tubuh dan juga untuk bumi dan juga untuk dunia spirit. So, kemudian dari akses, terus kemudian yang berubah dalam kehidupan aku adalah yang tadi aku bilang, kalau aku berusaha fit in, berusaha cocok seperti dalam realita ini menjadi seorang ibu. Dan ketika aku divorce, aku tuh kayak nol. Aku merasa ada yang salah. Ternyata di situ aku menghealing ketidakbahagiaan dalam relasi. Jadi ketidakbahagiaan orang dalam relasi itu aku yang kayak surrogatnya gitu untuk menghealing. Terus aku pikir dulu it's my problem. Jadi aku selalu mencari yang salah sama aku. Tapi ketika diakses, fasilitatornya cuma bilang, "Truth, do you know that's your capacity?" Just like, wow, my capacity to healing. Aku bilang gitu. Yang nggak pernah kebayangin, tapi langsung rasanya ringan. Dan sejak saat itu, I'm langsung boom. Langsung kayak melihat something different dalam kehidupan saya. Dulu yang nggak bisa apa-apa, dulu single parents yang kayak nggak berdaya, patetik, menyedihkan. Buat aku kayaknya kalau ngeliat ke belakang. Tapi begitu aku mengenal kapasitasku, sekarang aku malah punya 7 anak angkat loh. 7 anak angkat, aku bisa traveling ke luar negeri, aku bisa create kelas, aku bisa ikut kelas. I'm so happy gitu. Dan happy-nya itu kan nggak bisa dikatakan juga dengan uang, tapi kehidupanku everything berubah, termasuk hubunganku dengan anakku. Ketika aku memandang kehidupanku, aku memandang orang tuaku, ternyata I'm just healing. Dia not happy dan I'm healing gitu. Dan aku nggak ngeliat this my problem. Dan ketika di situ everything changed tanpa ada judgment. Judgment itu yang membuat aku nggak bisa melihat dengan the truth energinya. Judgment itu membuat separation gitu. Dan aku nggak apa ya sejak saat itu enteng. Kenapa? Aku nggak bikin masa lalu itu signifikan. Dan aku juga nggak membuat masa depan itu menjadi sesuatu bentuk kekhawatiran. Aku di sini cuma jadi instrumen dari semesta kan. Ya, itu pengalamanku. Terus kemudian aku kenal yang namanya shamanik. Di situ mungkin fasilitator shamanik baru satu-satunya aku di Indonesia dari One Earth. Itu di mana bicara dengan dunia spirit, dengan animal-animal gitu kan, termasuk bicara dengan spirit animal dan spirit pohon. Dan di sini juga aku ada kartu oracle untuk menghealing. Sorry, sorry. Jadi ya, aku lebih senang untuk memberdaya teman-teman untuk mengenal kemampuan daripada melihat yang salah. Karena kalau kita melihat yang salah, kita selalu fokus pada yang salah. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, itu banyak sekali kemampuan yang kita pikir salah loh. Jadi banyak sekali orang yang insomnia, padahal itu kemampuan. Kemampuan yang dia nggak tahu, terus dia pakai energi untuk kontrol, jadi menciptakan berantakan gitu ya. Terus yang saya lihat lagi bahwa saya setuju dengan Pak Jiwo bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang dibentuk dengan kecil. Karena kita berusaha untuk mendefinisikan sesuatu Tuhan yang untuk supaya bisa dimengerti sama otak. Sedangkan kita adalah makhluk energi yang sangat luas yang nggak bisa didefinisikan, termasuk juga Tuhan, gitu kan? Dia dia consciousness gitu loh, kalau buat saya dia kesadaran, punya space yang dibilang unconditional love dan segala macam. Dia space yang sangat besar yang tidak bisa dikecilin sama manusia untuk bisa dimengerti sama kita. Dan termasuk juga kita, karena kita adalah bagian dari dia. Jadi kita adalah makhluk energi yang tidak dapat didefinisikan, tapi kita berusaha untuk masuk fit in dalam realita kehidupan ini bahwa aku adalah pengusaha, aku adalah ibu, aku adalah ini, aku ini. So, buat saya itu just a lies dalam kerangka. Oke, mungkin itu yang saya sharingkan bahwa ketika kamu tidak terdefinisikan, apapun kamu bisa create karena Tuhan itu buat saya so be it. Kamu berpikir buruk, so be it. Kamu berpikir baik, so be it. Tuhan hanya sesuai dengan prasangka umatnya, ya itu. Oke, thank you. Thank you Lisa dan teman-teman. Ya, terima kasih sekali Cik Vena. Ini Ya, benar-benar relate ya dengan apa yang tadi dikatakan Mbak Ike ya. Tadi Mbak Ike juga cerita Tuhan seperti apa. Itu nanti terus jadi kita jadi seperti itu juga ya. ya, Nah, ini. Tuhan so be it. Dan juga tadi relate juga dengan yang dikatakan Pak Jiwo ya. Kak Jiwo tadi kan cerita juga, wah Tuhan itu tidak dapat dimengerti oleh pikirannya manusia seperti yang dikatakan Santo Agustinus ya Pak Jiwo ya. Waktu Santo Agustinus diminta untuk membicarakan tentang Trinitas, waktu itu Santo Agustinus ada di dekat laut, beliau minta, "Pak Tuhan, gimana caranya ya supaya kita bisa mendefinisikan tentang Trinitas itu kalau nggak salah seperti itu." Kemudian beliau melihat ada seorang anak yang sedang menggali
itu, menggali pasir di pinggir lautan. Kemudian dia mencoba anak itu memasukkan segala macam air itu dimasukkan ke lubang itu. Kemudian dia ditanya sama Santo Agustinus, kamu ngapain nak itu? Nggak mungkin lah itu kamu bisa memenuhi itu dengan air laut. Kan air laut itu banyak sekali. Nah, terus habis itu ternyata anak itu hilang. Dan Santo Agustinus berpikir, wah ini kalau gini berarti hampir sama ini dengan apa yang saya pikirkan. Dan pertanyaannya jadi terjawab. Tidak akan mungkin memasukkan segala macam air laut ke dalam lubang yang kecil itu. Seperti bagaimana kalau Tuhan itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ya, ini monggo kalau ada yang mau ditanyakan, ini ada banyak ada pertanyaan nih kalau di chat. Kalau ada yang mau tunjuk jari, nanti open mic, kemudian open video, nanti akan dijawab oleh para pembicara kita yang super-super ini. Ini saya bacakan dulu ya, ini ada pertanyaan ini ya. Dari Mbak Andayani Merdiana, ini untuk Mbak Ike. Ketika Mbak Oke. Artika Agustin mulai mengetahui dalam diri Mbak spesial, di usia berapa? Spesial pakai telur ya. Mbak Gini, Andayani, monggo kalau misalnya mau untuk buka mic, masih nggak ya? masih nggak di sini nggak ya Mbak Andayani? Oh ada. Halo? Udah nggak apa-apa, saya jawab aja. Ya, Oke, spesial ya. Kalau dalam pengertian bahwa spesial itu lebih istimewa dari orang lain, saya sih nggak merasa begitu ya. Itu udah masuknya udah ke ranah ego gitu. Kalau merasa lebih spesial atau lebih istimewa dari orang lain. Cuma mungkin begini pengertiannya. Di umur berapa ketika saya merasa bahwa diri berbeda gitu aja ya. Maksudnya berbeda dari saya yang tadinya yang memandang Tuhan kejam, terus kemudian saya berbeda gitu ya. Tahun 2018, tahun 2019 itu saya sakit parah sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, kena kanker. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, itu kayaknya puncak ya. Jadi 2016 itu saya mulai pemberdayaan diri, saya pikir nggak langsung drastis, masih kayak dikuras dulu, kayak semakin dijatuhin dulu ya. 2018, 2019 itu bener-bener yang gimana sih nggak bisa bangun, tubuh tuh kesakitan setiap hari gitu ya. Terus kemudian saya baru paham ketika saya memandang bahwa otomatis dengan naiknya kesadaran, pandangan saya terhadap kehidupan pun berubah. Saya mulai memandang segala sesuatu itu dari sisi baiknya. Jadi saya di sini senang sama falsafah orang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau kenapa-kenapa, kena bencana, kena apa, mereka ngomongnya pasti untung gitu ya. Oh, untung, 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 untung dulu ya. Orang Jawa itu kayaknya nggak pernah kayak sial, nggak pernah apa. Kena apapun, mesti ngomongnya untung ci urip. Untung ci opo, untung ci opo. Saya dulu nggak suka. Tapi terus ketika saya mikir, ternyata bagus juga dalam. Kenapa mereka memandang kejadian itu dari sisi positif. Nah, begitu pula yang terjadi pada saya di tahun 2019 ya. Saya mulai memandang dari sisi positif mulai, oh kenapa aku begini, kena begini-begini. Dan itu pandangan saya terhadap, karena tadi ya kesadaran itu tentang eh, kehadiran Tuhan di dalam sumber diri kita ya. Ketika saya memandang bahwa Tuhan itu kejam, apa yang terjadi pada diri saya? Tanpa saya sadari, ternyata saya menghukum diri saya sendiri dengan berbagai macam rasa bersalah dan segala macam. Itu mendatangkan hukuman pada diri sendiri. Dan ketika pandangan saya tentang hidup, tentang Tuhan itu bergeser, saya memandang bahwa Tuhan itu baik, penuh cinta kasih. Akhirnya, pada detik dan saat itu, saya mulai bisa love myself gitu loh. Mulai bisa mencintai diri sendiri. Dan sekarang kalau misalnya flashback tahun-tahun itu ya, saya sekarang kalau misalnya ditanya apa sih hidup, eh, di mata saya lebih kayak celebration, kayak perayaan. Makanya mungkin kayak teman-teman yang berteman dengan saya di media sosial suka ngelihat saya yang lari-larian, udah senengnya perayaan melulu gitu ya, nyanyi-nyanyi. Orang tuh bahkan kalau di medsos itu suka, kamu tuh kerjanya apa sih gitu? Kok
kok kayaknya kok healing melulu, pesta melulu, nggak pernah kelihatan kerja gitu loh. Karena ya sebetulnya kerja pastinya, cuman mereka nggak tahu aja. Cuman ya itu tadi, akhirnya itu benar-benar kayak terrealisasi atau termanifestasi di kehidupan saya bahwa memang saya selalu merayakan gitu loh. Dan itu 2019 itu berarti umur saya berapa ya? Saya lahir 76, 43 ya, 43. Hmm. Dan sebetulnya ya untunglah ya, daripada daripada belakangan ini banget gitu ya, saya bersyukur sih gitu di umur 43 ya. Turning point-nya di situ. Kurang lebih begitu. Terima kasih Mbak Ya, Mbak terima Mbak kasih Putri, Mbak siapa ini Mbak? Mbak Andayani. Mbak Ini ada Andayani. Pak Yayang, ini ada beberapa yang resen ini. Pak Yayang dulu ya. Monggo Pak Yayang. Baik, terima kasih Bu Lisa, teman saya jauh dari Jogja. Saya di Jakarta. Selamat malam Pak Jiwo, Mbak Vena, dan Mbak Artika. Eh, Tiga-tiganya pembicaranya ini betul-betul menginspirasi dan mencerahkan. Karena ini berbicara tentang proses kesadaran. Tapi saya terakhir tertarik dengan Mbak Vena mengenai penjelasannya tentang momentum dia mengalami kesadaran. Jadi pertanyaan saya apakah eh, di mana momentum Mbak Vena ini mengalami kesadaran yang sangat besar itu, menyadari bahwa kita ini adalah energi besar yang tidak bisa dikotakkan dalam sebuah kotak, apalagi pengertian tentang Tuhan. Tadi Mbak Vena juga menyebut tentang akses bar. Apakah Mbak Vena juga bagian dari akses bar? Akses bar itu saya tahu saja, tapi tidak mengikuti dan tidak pernah bergabung. Eh, jadi kesadaran seperti itu kan sebetulnya tiap orang punya momentumnya masing-masing ketika orang ingin menemukan dirinya gitu. Termasuk saya juga kan mungkin ya sama pencariannya yang siapa saya ini, lalu apa Tuhan itu misterinya seperti apa. Nah, itu pertanyaan saya. Saya pengen tahu dari Mbak Vena, momentum kesadarannya itu didapat dari peristiwa apa atau kejadian apa atau ketika ter apa tergabung di akses bar atau apa gitu. Sementara pertanyaannya seperti itu, Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayang. Monggo itu Cik Vena. Iya, makasih. Jadi akses bars itu memang waktu itu saya belajar dan memasukkan dan membesarkan itu di 2017. Jadi memang pertama kali ketika aku belajar sama salah satu orang Indonesia atau dua orang Indonesia di sini untuk menjadi facilitator 3 kali, tapi akses bars itu baru buka pintu. Pada saat itu saya nggak tertarik dengan akses bars karena saya sudah belajar banyak ilmu. Saya hanya tertarik ada satu modul yang diakses itu tentang waktu itu tentang eh, abuse. Jadi ada modul abuse. Jadi saya tertariknya di abuse. Dan kemudian untuk mendapatkan pelajaran itu saya harus melewati bars. Jadi habis bars baru saya ikut di foundation. Dan di dalam foundation itu baru saya bilang, wow. Aku cuma bilang bahwa akses, jadi modalitasnya namanya access consciousness. Dia punya banyak materi dan kelas. Salah satunya bars. Tapi pada saat itu aku nggak tertarik di bars. Aku tertarikkan di foundation. Foundation itu kayak coaching menggali yang akhirnya saya menemukan kesadaran saya mengetahui kemampuan-kemampuan. Jadi yang digali kemampuan-kemampuan semua, termasuk kemampuan saya menghealing orang tua saya atau menghealing relasi yang tidak bahagia, yang akhirnya membuat saya di sini tidak bahagia. Tapi saya menghealing energi itu terus-menerus. Jadi saya tarik terus energi itu menerus gitu. Dan itu adalah akhirnya baru saya sadar, oh ada energi ini di dalam diri. Dan itu dikasih tools-tools teknik untuk mengenalin. Jadi bukan dikasih tahu sama orang. Misalkan kayak saya bilang, Lisa, kamu tuh ada ini. Enggak. Dia ajarin kita caranya untuk kita menggali diri sendiri. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya jadi saya sadar ada kemampuan apa aja yang saya milikin, tapi saya nggak sadarin. Saya pikir masalah, padahal itu kemampuan. Itu itu turningnya saya untuk benar-benar mengenalin. Terus kemudian kedua, ketika saya diajak berkomunikasi dengan tubuh. Nah, akhirnya aku menjadi facilitator untuk talk to entities, jadi komunikasi dengan entitas itu kelas specialty dari Access. Eh, Terus saya menjadi facilitator untuk 3D body class karena body itu bisa kasih tahu banyak informasi
Jadi yang namanya penyakit itu yang dibilang itu cuma mental mind gitu kan, menciptakan disease atau tidak mudah di dalam tubuh. Yang akhirnya ketika tidak mudah terjebaklah yang akhirnya dikatakan sama dokter penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini di luar dari makanan ya. Tapi kalau kita sayang sama tubuh kita, kalau kita aware sama tubuh kita, bukan makanan yang baik yang menurut orang, tapi benar-benar ditanya sama tubuh. Terus apalagi ya? Saya 3D Body Class Facilitator mungkin saya satu-satunya di Indonesia untuk di Indonesia ya. Akses Conscious sendiri ada di 160 negara. Saya fasilitator untuk satu di Indonesia. Kemudian saya juga fasilitator bisnis dan money. Ternyata dalam bisnis dan money, kehidupan atau bisnis itu nggak terpisahkan. Karena ketika saya nafas, itu saya bisnis. Oke. Beli shampoo itu my business. Karena hidup kita adalah bisnis kita, gitu ya. Terus apa lagi? Bisnis dan money facilitators. Ya, saya pikir eh, men- saya menemukan diri saya ketika saya bersedia. Guru datang kalau orang bilang ya. Ketika bersedia untuk menjadi lebih aware, lebih sadar, maka guru datang. Itu aja sih. Mungkin perlu keterbukaan aja sih menurut saya. Dan setiap orang punya perjalanan masing-masing dan semuanya adalah indah. Gitu. Wah, indah pada waktunya ya Cik Vena ya. Katanya Ketika memang itu milih. ada pilih ya. Nah, ini kuncinya Ketika nih, milih. milih ini. Banyak Kita orang milih yang yang indah. iya, banyak orang yang bahagia dalam penderitaan. Wah, Ya, betul-betul bisa true. karena dia memilih Hmm. menderita. Kayak pasien-pasien saya juga ya. Kalau misalnya dia bilang, saya kepengen sembuh, gimana caranya dok? Ya kamu latihan. Tapi ternyata dia, nggak mau dong, saya nggak mau latihan. Ya mau Ya, gimana bisa sembuh kalau nggak mau latihan? Nah, ya. terus gulanya tinggi. Gimana kalau gulanya tinggi? Ya kurangi makan gula. Tapi dia bilang, nggak mau dong, saya masih maunya makan manis. Nah itulah, jadi sebetulnya pilihan ini. Ya, kalau Ya. kita menyayangi tubuh sebenarnya bukan hanya tentang konsep makanan, tapi Mm-mm-mm. pikiran yang menciptakan, ya tadi Mm-mm. kita tidak mencintai tubuh. Gini, kita terlalu terbiasa dengan dalam gelombang energetically yang tadi Mbak Ika bilang kan, dalam Mbak Mm-mm-mm. gitu, sampai nggak sadar kita di situ dan tidak tahu bagaimana mencintai diri. Ya, keren ini. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Pak Dede. Monggo Pak Dede. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf masuk Zoom-nya ini telat, jadi nggak bisa menyimak dari awal gitu. Saya ingin bertanya sama Coach Pena. Eh, saya juga ikut kelas Coach Pena yang kemarin ya, tapi saya nggak bisa interaksi karena lagi ada kerjaan gitu. Ya, saya mau bertanya sama Coach Pena. Bagaimana cara kita masuk ke dalam kesadaran dan yang dimaksud dengan orang yang sadar itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Monggo. Siapa yang mau jawab duluan ini? Mungkin mau yang lain kasih pendapat, kalau saya mungkin beda, beda-beda, mungkin bisa dapat jadi gambaran. Baik, Tentang kesadaran ya Pak Dede ya. ya betul. Ya, Pak Jiwo dulu mungkin ya. Eh, maaf, pertanyaannya tadi apa ya? Saya kurang jelas di tempat saya. Pertanyaannya bagaimana cara kita masuk ke dalam kesadaran, Bagaimana cara Oh, kita masuk ke dalam masuk ke kesadaran? dalam Gitu Pak kesadaran. Jiwo. Dan yang dimaksud dengan orang yang sadar itu seperti apa? Dan bagaimana yang dimaksud orang yang sadar? Berarti ada dua pertanyaan ya Pak Dede ya. Betul. Jadi apa itu kesadaran dan bagaimana yang disebut orang sadar? Monggo. ya, ya sebetulnya saya ini belum termasuk orang yang sadar loh ya. Jadi saya dalam proses menuju ke sana. Jadi saya sedang belajar untuk mencapai kesadaran yang sesungguhnya. Ya, karena kalau di dalam tradisi saya, tradisi Buddhis yang disebut orang yang sadar itu adalah Buddha ya. Buddha itu adalah orang yang sudah bangun, yang sudah bangkit, yang sudah sadar sepenuhnya. Yaitu disebut Buddha. Dan dia mencapai pencerahan, mencapai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Ya, dan cara untuk mencapai kesadaran itu salah satu metode yang paling umum dipakai adalah meditasi. Ya, karena meditasi itu adalah cara bagaimana kita tetap berada di dalam kondisi yang sadar sepenuhnya.
Ya, karena kita itu sebetulnya tidak sadar sepenuhnya karena pada waktu makan kita bisa ngelamun, makan sambil ngobrol, kemudian tidur pun sambil ngelamun, kemudian kadang-kadang kita sering jalan pun sambil memikirkan masa lalu atau kemudian mengkhawatirkan masa depan dan tidak benar-benar sungguh-sungguh hadir di masa sekarang. Ya, meditasi itu adalah salah satu metode untuk mencapai jalan untuk mencapai kesadaran ini. Ya, jadi kesadaran ini sebetulnya kalau di dalam tradisi saya, kesadaran ini sebetulnya ada dua jenis, yaitu kesadaran kita yang biasa, yang seperti sekarang ini, dan kesadaran yang sesungguhnya atau kesadaran yang sejati. Ya, kesadaran yang biasa seperti yang kita sekarang alami ini merupakan kesadaran yang masih dipengaruhi oleh banyak hal, ya, banyak noda batin, ada kebencian, ada kemarahan, ada kedengkian, iri hati, cemburu, ada luka batin, ada keinginan, ada harapan, ada ketakutan, kekhawatiran, ya. Jadi ibaratnya itu adalah semacam awan atau mendung yang menutupi eh, langit kesadaran yang sejati ini. Dan yang sejati ini sebetulnya seperti yang disebut oleh Ibu Vena tadi, ya. Tuhan itu seperti space, ya, seperti ruang tidak terbatas. Ya, makanya saya memakai gambar langit biru ini sebetulnya melambangkan kesadaran. Ya, sebetulnya itu adalah simbol dari kesadaran karena di dalam tradisi India ya itu seperti Shiva misalnya digambarkan dalam warna biru. Ya, warna biru itu sebetulnya lambang dari warna langit yang artinya bahwa kesadaran itu adalah seperti langitnya, tanpa batas, tanpa ada apapun di sana kosong, tetapi kekosongan itu memunculkan sesuatu yang lain. Jadi bukan sesuatu yang nihil, tetapi sesuatu yang memiliki potensi untuk memunculkan hal yang lain. Ya, itu adalah kesadaran yang sejati, yang sebetulnya kesadaran kosmik atau kesadaran semesta. Dan cara kita menamakan kesadaran kosmik atau kesadaran semesta ini dengan berbagai macam nama, ya. Kita menamakan Tuhan, menamakan itu Dharmakaya, menamakan itu sebagai cosmic consciousness atau apapun itu, tetapi sebetulnya menunjuk ke satu hal itu, yaitu kesadaran yang sejati, yang sesungguhnya, yang tidak ternodai oleh hal-hal yang ada di dalam diri kita yang selama ini di dalam diri kita seperti persepsi, pemikiran, bentuk-bentuk pikiran, perasaan, dan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang sebetulnya konkret, yang kita anggap sebagai ada, tetapi sebetulnya itu tidak ada. Ya, jadi itu adalah kesadaran yang biasa dan ada satu yang kesadaran yang sejati. Dan kita itu menuju kepada yang sejati itu. Ya, jadi kita dalam proses belajar untuk berjalan menuju ke kesadaran yang sejati itu. Dan itu merupakan proses seumur hidup ya. Bahkan mungkin bukan hanya satu kehidupan saja, mungkin kita butuh beberapa kali kehidupan untuk mencapai kesadaran yang sejati itu. Karena PR-nya banyak ya, hanya banyak hal yang harus kita bereskan supaya bisa mencapai ke sana. Dan salah satu tadi yang Bapak tanyakan tadi kan bagaimana caranya? Salah satu metodenya adalah dengan meditasi. Dan ada banyak metode yang lain yang mungkin membantu kita untuk proses kesadaran itu seperti tadi proses healing seperti access bars tadi ya seperti kemudian ada beberapa ilmu-ilmu yang lain yang sebetulnya itu membantu kita juga untuk mencapai kondisi sadar itu kesadaran yang sejati itu. Jadi ada banyak pintunya, ada banyak jalan. Tetapi salah satu yang saya tahu dan yang saya tekuni adalah meditasi. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jiwo. Mungkin Mbak Ike ini mau menambahkan dulu. Oke, kalau kalau saya mengacu tentang kesadaran itu dari David R. Hawkins ya. Sebenarnya apa sih gitu orang yang sadar itu gimana sih? Sadar itu bukan pencapaian ya, karena gini loh. Bahkan kalau di David R. Hawkins itu kan ada dimensinya ya. Ada dimensi satu, dimensi dua, sampai ya banyak dimensi tujuh. Kalau nabi-nabi itu sudah kalau dari pengukurannya sih udah di atas dari dimensi tujuh. Bahkan
Saat kita sedang depresi atau saat orang-orang itu mungkin sedang dalam kondisi yang malu atau rendah diri atau apa, itu juga sebetulnya sadar loh. Jadi mereka bukan nggak sadar. Mereka juga sadar, hanya saja apa yang disadari. Beda-beda gitu loh. Jadi sebetulnya kalau saya bilangnya sih bukan bukan nggak sadar, nanti jatuhnya malah kayak judgement ya. Wah, yang itu mereka belum sadar dan yang kita udah sadar malah jadinya larinya ke situ gitu loh. Cuman itu tadi ya apa yang disadari. Nah, mungkin kalau masih di level 200 mereka menyadarinya bahwa oh kalau misalnya berbuat ini nanti ada hukumannya. Kalau misalnya berbuat ini itu ada pahalanya. Jadi beda-beda. Tiap dimensi itu yang disadari berbeda. Jadi itu tadi ya sebetulnya semua orang tuh sadar gitu. Hanya apa gitu yang disadarin itu aja. Mungkin kalau bahasanya Pak Jiwo tentang kesadaran sejati itu sebetulnya udah kayak ke sini ini kebetulan ada yang nanya ya Pak Hernowo ya tentang kesadaran berasal dari Tuhan dan ego. Kalau bahasa saya sih God sentris sama egosentris. Nah, kalau yang Pak Jiwo katakan tentang kayak kesadaran sejati itu masuknya ke God sentris. God sentris itu apa ya? All center gitu. Tuhan yang jadi center. Kalau ego, ya itu tadi yang apa ya masih ego itu cirinya apa sih? Masih judgment, masih membandingkan, masih all about us itu ego ya. Nah, tadi yang kalau misalnya kita bilang oh yang ini saya sudah sadar, yang lain belum sadar. Nah, itu juga juga jatuhnya ke egosentris. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi ya nggak ada orang yang nggak sadar gitu. Semua sadar, hanya saja beda yang disadarin gitu. Mungkin Ya, Cik Vena beda ya. terima kasih. Ini Cik Vena, ini sekalian mau jawab tentang kesadaran itu apa dan siapa orang yang sadar. Sekalian ini ada pertanyaan dari Pak atau Kak ya. KSM mau tanya untuk kesadaran apa yang didapat di kelas Samanik. Kemudian sekalian ini sebetulnya juga berkaitan dengan Pak Hernowo ya. Ini tentang apa yang dimaksudkan orang sadar tadi juga sudah banyak disebut ya. Tadi Pak Jiwo tadi ditanya ini juga. Kemudian padahal orang yang tidak tidur matanya terbuka kalau bilang kamu belum sadar malah marah-marah. Kemudian dari mana asal kesadaran? Kemudian bagaimana membedakan kesadaran dari Tuhan dan ego. Nanti akan dijawab lagi ya. Ini Cik Vena menjawab tentang kesadaran, kemudian nanti Pak Jiwo nanti akan menjawab juga ini. Oke, Monggo. yes, kalau saya sadar itu adalah saya sadar sedang memilih apa. Misalkan kalau saya milih marah itu akan terjadi apa? Kalau saya misalkan ngelihat rekening account, saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya sadar, oh saya memilih ketika saya marah, saya sedih, saya ini kayak ngamatin gitu kan. Ngamatin kalau saya memilih marah, sedih, kecewa, apa yang akan tercipta? Kan Tuhan sesuai dengan prasangka umatmu. Tapi gimana Tuhan tahu bahasa Tuhan seperti apa gitu. Jadi kalau buat saya sadar bahwa apa yang kamu rasakan, vibrasi kamu yang keluar, energetically kamu yang keluar, itulah vibrasi yang akan Tuhan kembalikan lagi ke kamu gitu. Jadi Tuhan sesuai prasangka umatmu gitu. Jadi banyak orang yang tidak sadar ketika dia memilih sedih bukan menuju pada apa yang dia mau, tapi malah memperburuk situasinya. Nah, itu yang saya maksud dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran ketika dia sedih, dia marah, bukan membuat hubungan jadi makin baik. Banyak orang yang kalau datang bertanya, suamiku kok begini, aku maunya begini. Dia nggak sadar ketika dia ngomong gitu, dia bukan ingin yang dia mau. Dia mengulang-ulang frekuensi yang dia tidak mau. Dia hanya mengulang-ulang frekuensi dan nasib yang dia nggak mau, tapi dia ulang terus. Sedangkan kalau dia sadar, apa yang aku mau? Jadi kebanyakan kalau orang nanya sama saya cuma tanya, Pak, apa yang Bapak mau? Apa yang Ibu mau? Mau hubungan lebih baik? Mau relasi jadi lebih baik? Oke, kamu menjadi energi apa untuk membuat relasi lebih baik gitu. Jadi cerita itu yang saya maksud dengan orang sadar dan tidak. Dia tidak sadar kalau dia marah terus bukan membuat hubungan jadi baik. Dia takut bukan membuat hubungan jadi lebih baik. Yang kamu mau apa? So, awareness di sini adalah kamu sadar memilih energi apa,
supaya kamu nggak ikut tenggelam dengan energi frekuensi di sekitar kita, tapi kamu bisa milih mana yang works for you, mana yang cocok buat kamu. Kalau Dedek mau konteks keuangannya atau relasi yang kayak gimana, kamu sadar nggak dalam meditation apa yang kamu pilih, energi apa yang kamu mau masukin terus ke dalam pikiran, ke dalam perasaan, ke dalam vibrasimu. Buat saya adalah itu. Sadar aja, ada marah, nggak perlu bereaksi, semua cuma energi. Kita yang kasih meaning, jelek, negatif, positif, enggak. Energi, energi bertumbuh. Kayak ibarat pohon, tanam biji, tumbuh. Tanam sedih, ya tumbuh. Buahnya ya buah yang membuat kamu makin sedih. Nanam bahagia, ya tumbuh. Tuhan nggak punya judgment terhadap kita. Kamu mau pilih apapun, playing with all the energy dari universe. Ya, tapi banyak orang yang dia terikat di masa lalu, kejadiannya udah selesai, tapi dia masih ngulang terus. Yang tadi Pak Jiwa bilang, nggak present. Masalahnya yang sudah selesai, dia ulang-ulang terus. Nah, dia nggak sadar nih, kalau dia pilih ini akan tumbuh apa. Nah, buat saya sadar adalah kamu milih apa. Kamu nggak Hmm. terjebak di masa lalu, nggak milih marah itu sadar buat saya. Sadar adalah untuk melihat, tapi bukan mengkontrol. Sadar hanya mengamatin. Kalau begini akan Betul, tuh betul. ini, kalau ini akan begini, gitu kan? Cuman mengamatin. Hmm. Tapi nggak ada yang salah. Karena semua instrumen di universe ya energi. Tentang pilihan berarti ya, energi yang kita pilih itu ya. Berarti kita Iya, sadar kalau kita memilih energi mana yang akan kita ikuti, gitu. Hmm. yang kita Pak, mau bisa pilih akan tercipta apa. Kayak kita mau masak, kita sadar mau pilih bahan apa. Jangan mau masaknya bakmi, kita Hmm. pilihnya bihun gitu kan. Nah itu yang nggak sadar gitu. Kamu mau bakmi, marah-marah terus. Kamu mau bahagia, tapi kok sedih terus. Nah itu yang maksud saya nggak sadar. Tapi kalau sadar, aku mau bahagia, kenapa aku kasih sedih terus ya? Nah, banyak orang dikendalik, dia nggak bisa membedakan mana dia, mana emosi, yang dia mau A, yang dia mau bahagia, tapi dia sedih terus. Ya, akhirnya sedih itu mengkontrol dia. Nah, itu dia tidak sadar bahwa dia dikendalikan sama emosi. Dan emosi pun dia yang pilih juga, tapi tidak sadar memilih terus-menerus akan tercipta itu. Jadi buat saya adalah kamu Hmm. apa yang kamu mau bahagia, kamu frekuensinya arah kemana? Hmm. ya, Ya, Pak Jiwo ini mau menanggapi nih. ya. Iya, saya sangat setuju ya dengan Ibu Vena ya. Jadi itu adalah sebetulnya prinsip Buddhis banget itu ya. Jadi proses, tapi bahasanya memang Ibu Vena membawakan dalam bahasa yang universal. Jadi lebih tidak berbau Buddhistik. Tetapi sebetulnya pada saat kita sadar itu kan sebetulnya memang kita mengamati kan. Karena kemarahan ataupun kesedihan itu adalah bentuk-bentuk dari batin kita sebetulnya kan. Dan pada waktu kita latihan meditasi seperti latihan meditasi vipassana itu kan kita diajari untuk mengamati fenomena apapun yang timbul di dalam batin kita itu apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan tetapi kita tidak memberi judgement kepada bentuk-bentuk pikiran itu. Jadi karena sesuatu yang menyenangkan kalau kita memberi judgement maka akan menimbulkan kemelekatan dan akan menimbulkan penderitaan pada saat kita tidak mendapatkan itu lagi. Dan pada waktu kita memberi judgment kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka akan menimbulkan kebencian dan juga akan menimbulkan penderitaan. Ya, jadi bentuk-bentuk pikiran itu sebetulnya kita seperti yang Ibu katakan tadi, kita memilih benih apa yang harus kita tanam untuk mendapatkan buah yang kita inginkan. Ya, jadi kita nggak bisa nanam biji kelapa karena tapi kata kita mau buah mangga ya, tetapi kita harus mau kebahagiaan ya kita harus memancarkan kebahagiaan. Makanya kan kita selalu memancarkan cinta kasih, belas asih, kemudian mengharapkan semua makhluk bahagia supaya apa ya? Supaya kita sendiri juga mengalami kebahagiaan karena kita menabur kepada semesta benih kebahagiaan itu maka kita juga akan menerima yang sama. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, saya suka dengan kata-kata Krishna ya. Pada waktu Krishna ditanya oleh
tukang keretanya, kusir keretanya pada waktu Krishna meninggal, sebelum Krishna meninggalkan tubuh fisiknya, dikatakan mengapa engkau memilih untuk menolong Drupadi tetapi tidak menolong Yudhistira pada saat dia melemparkan dadu. Ya, kemudian Krishna mengatakan, Yudhistira tidak pernah meminta aku, Yudhistira tidak pernah meminta aku untuk menolong dia, tetapi Drupadi memanggil aku untuk menolongnya. Karena dharma seorang Tuhan, ya, jadi dharma seorang Tuhan itu adalah menyaksikan tanpa mencampuri karma-karma makhluknya. Ya, sama seperti Ibu tadi bilang bahwa Tuhan itu ya tatastu, so be it gitu kan. Jadi apapun yang kamu pilih, ya pilihanmu. Itu dia tidak mencampuri pilihan kita. Mau kamu pilih buruk, ya kamu resiko tanggung sendiri. Kamu pilih baik, ya kamu pahalanya juga kamu dapetin sendiri. Jadi dia tidak mencampuri urusan makhluk-makhluknya. Itu keyakinan saya juga. Jadi saya setuju dengan prinsip ini ya. Jadi saya tidak suka dengan prinsip kita tuh kayak wayang yang digerakkan oleh Tuhan, kemudian ditakdirkan dari awal untuk binasa. Saya pikir kok saya nggak percaya dengan konsep yang seperti itu ya. Seperti Ibu bilang, kalau Maha Kasih kenapa ada neraka begitu kan? Dan itu juga saya tanyakan dulu ya, kenapa ada neraka? Kenapa harus ada manusia yang harus dibakar di sana untuk menggantikan sekelompok manusia yang lain yang dianggap lebih beriman, yang dianggap lebih benar? Kenapa harus ada neraka kalau memang dia Maha Pengasih dan Penyayang? Itu juga pernah saya tanyakan dan jawaban seperti yang kita sadari sekarang ini bahwa sebetulnya ya Tuhan tidak menciptakan neraka menurut saya ya. Jadi eh, itu adalah konsekuensi dari pilihan kita sendiri karena Tuhan tidak mencampuri karma-karma kita. Jadi apapun yang kita pilih ya so be it. Kamu mau makan nasi rawon ya silakan, kamu mau makan nasi goreng ya silakan. Tuhan nggak misalnya ngatur, oh kamu jangan makan rawon, nggak enak, kamu makan ini nggak begitu juga. Ya, begitu. Jadi setuju dengan Ibu Vena ya, dan ini sesuai dengan apa yang saya yakini sekarang. Terima kasih Pak Jiwo. Ingat tentang pertanyaan neraka itu, saya jadi ingat anak saya dulu waktu SD ya. Dia udah lama, sekarang dia udah kuliah ya. Dia tanya juga itu, Tuhan baik, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Lah dia marah-marah lah. Dia waktu itu dia di SD Katolik. Dia marah-marah sama Yesus. Kenapa kok masih ada penderitaan? Jadinya dapat ditebak. Dia sekolah di SD Katolik. Orang tuanya dipanggil lah oleh kepala sekolah. Kenapa ibu ngajari kayak gini ke anaknya? Waduh, ya udahlah mau gimana lagi. Ya, ini monggo ini Pak Hernowo ini mau berkomentar ini. Sekalian nih Oh menjawab tadi ya ini. iya. Monggo Pak Hernowo. Ya, Rahayu, selamat malam semuanya, Mbak Selamat Lisa, malam. Maaf, untuk Pak, sumber. aku nggak mau buka video ya, takut kegantengannya ini. Nah, sedikit sharing terkait kesadaran sih. Tadi disinggung dari Hmm. mana kan sebenarnya kesadaran itu. Ya, emang benar tadi yang disampaikan sama Pak Jiwo, kesadaran berasal dari yang mungkin saat ini kita sebut Tuhan. Karena alam semesta ini kan adalah lautan energi sekaligus dari energi yang memiliki kesadaran. Terus bagaimana manusia itu kok bisa dapat kesadaran? Karena manusia itu ada percikan dari sang ilahi, dia mendapatkan tubuh fisik, jadi antara energi ilahi, dia mendapatkan tubuh fisik ini memiliki otak, otak itu berfungsi sebagai ibaratnya alat, karena otak itu untuk berpikir, sehingga menghasilkan kesadaran. Jiwa ditambah dengan tubuh fisik ini dilengkapi dengan otak sebagai perangkat sehingga menghasilkan kesadaran. Analoginya seperti televisi, televisi itu mendapatkan gelombang siaran sehingga televisi itu menghasilkan saluran-saluran gambar-gambar, film-film, tergantung bagaimana kita memilih saluran-saluran. Ada yang mau sinetron, boleh, ada yang mau televisi, film action juga bisa. Nah, tadi juga ada yang tanya, bagaimana sih kita bisa masuk
ke dalam kesadaran. Nah, sedikit sharing. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kesadaran, yaitu kita harus bisa membedakan dulu antara objek dan subjek. Siapakah kita? Kalau kita bisa membedakan antara objek dan subjek, kita akan tahu apa yang dimaksud kesadaran, apa yang dimaksud dengan aku. Sehingga kita nantinya, contoh sederhananya ketika kita melihat buah lilin menyala, di situ ada sang pengamat. Siapa yang menjadi pengamat? Yang menjadi pengamat adalah aku sebagai subjek pelaku. Dan objeknya adalah lilin yang menyala. Begitu juga dengan kita. Yang jadi masalah, kalau kita melihat lilin, lilin dan kita itu terpisah. Tapi yang jadi masalah kita saat ini, orang itu tidak bisa mengenali mana yang objek dan subjek. Karena pikiran itu menyatu dengan dia. Sehingga orang itu susah gitu. Salah satunya kita nyoba membuat satu jarak agar kita bisa mengenali mana sang jiwa, mana yang pikiran. Yaitu apa? Seperti yang diinfoin sama Bu Vena tadi. Kita menjadi pengamat, amati semua pikiran. Sekaligus mengamati semua sensasi emosi. Karena kita juga bukan pikiran. Karena pikiran itu adalah suatu piranti yang dihasilkan oleh otak itu sendiri. Kurang lebih sehari orang itu bisa berpikir 60.000 kali sampai 70.000. Jadi kita coba merasa mengamati pikiran sekaligus emosi. Caranya seperti yang disampaikan sahabat jiwa tadi, yaitu meditasi hening, diam, amati pikiran ini, karena sifat pikiran itu selalu meloncat-loncat dari satu ini. Ketika pikiran itu nanti seperti keras, dia capek sendiri, dia akan diam. Kita akan sedikit banyak akan mengetahui, oh ternyata aku ini bukan pikiran, aku ini juga bukan emosi, aku ini juga bukan tubuh fisik ini. Tapi siapakah aku? Aku ini adalah sang sadar yang selalu sadar mengamati apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita tidur, sebenarnya kita itu sang sadar itu selalu hadir. Gitu. Sang sadar itu selalu hadir. Karena sang sadar itu nggak pernah tidur. Yang tidur itu tubuh fisik. Otak saat itu ya memang kondisinya berada di gelombang terdalam. Tapi sebenarnya ya kesadaran itu tetap ada. Bahkan ketika kita mati pun, otaknya hancur, kesadaran itu akan tetap ada di dimensi astral. Cuma dia tidak mendapatkan tubuh fisik untuk berekspresi. Jadi ketika kita menjadi manusia saat ini dengan tubuh fisik, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk merasakan. Tuhan itu merasakan. Gimana sih rasanya kopi? Kopi ini rasanya manis-manis pahit, aromanya seperti ini. Itu hanya bisa dialami oleh jiwa yang memiliki tubuh fisik. Ketika jiwa itu tidak memiliki tubuh fisik, jiwa itu nggak bisa. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hernowo. Ini yang belum terjawab, ini Terima bagaimana kasih. membedakan kesadaran yang berasal dari Tuhan dan ego ini. Gimana ini Pak Jiwo? Tadi yang ditanya Pak Jiwo dan nanti ditambah Cik Vena dan Mbak Artika ini. Ya, mungkin lebih gampang saya jawab dari tradisi Katolik ya. Jadi karena yang mengenal Tuhan dan ego adalah tradisi ini. Karena di dalam tradisi Buddhis tidak mengenal istilah Tuhan, tetapi ada ego. Ya, jadi kalau di dalam tradisi Katolik ada disebut sebagai cara membedakan roh dari Santo Ignatius Loyola. Ya, jadi Santo Ignatius Loyola itu mengajarkan bahwa jika sesuatu itu berasal dari ilahi atau dari Tuhan, itu mempunyai sifat yang tidak merusak, kemudian membimbing, baik, dan mempunyai akhir yang baik. Ya, tetapi kalau kesadaran ini berasal dari ego, sifatnya itu lebih kepada
merusak ya, dan pada akhirnya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Misalnya bisa perpecahan atau pertengkaran ataupun bahkan mungkin bisa jadi peperangan dan sebagainya. Ya, jadi karena ego itu lebih bersifat mementingkan diri ya. Jadi dia lebih melihat apa yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kesadaran ilahi itu dia lebih memikirkan untuk keselamatan atau kesejahteraan semua makhluk. Jadi dia tidak hanya memikirkan apa yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, jadi itu caranya untuk membedakan itu kalau bagi saya seperti itu. Jadi biasanya kalau ada dorongan tertentu yang kadang-kadang egosentris begitu, itu biasanya memang menjurus kepada hal yang tidak baik dan biasanya hasilnya juga membuat penderitaan baik bagi saya sendiri maupun bagi orang lain. Ya, tetapi kalau sesuatu itu diilhami oleh yang baik tadi, yang berasal dari Tuhan atau sesuatu yang ilahi, maka apa yang dibimbing atau apa yang diperintahkan itu pasti akan membuat kita bahagia dan orang lain juga seperti itu. Itu untuk saya ya, menurut pandangan saya dan menurut pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Mbak Ika mau menambahkan? Ya, saya nambahin dikit ya. Eh, apa sih membedakan kesadaran berasal dari Tuhan dan ego? Oke, jadi kalau Tuhan, eh, yang namanya kesadaran Tuhan, kalau misalnya pernah mendengar istilah kayak la ilaha illallah, ya ada Tuhan selain Tuhan ya. Jadi sebetulnya dalam berbagai macam agama disebutkan dengan kata yang berbeda-beda. Nggak ada Tuhan selain Tuhan berarti ya semuanya ada di dalam Tuhan gitu. Ciri utamanya adalah God centris, ciri utamanya adalah all is connected. Jadi semuanya ada koneksi gitu. Sementara kalau egosentris itu lebih kepada keterpisahan. Saya Lisa, saya berbeda dengan Ike, berbeda dengan Cik Vena, berbeda dengan Pak Hernowo. Jadi keterpisahan ego. Padahal kalau dari kacamata Tuhan atau kesadaran Tuhan, iya saya saya juga sama dengan Lisa, Lisa juga adalah saya Vena, Pak Jiwo, udah gitu loh semuanya. Kalau dalam konteks konflik nih misalnya ya, contoh yang paling gampang konflik. Apa yang ego memandang apa yang saya lakukan kepada Lisa, yaitu hanya akan terjadi pada pada Lisa. Misalnya saya santet Lisa misalnya ya. Ego tidak akan pernah menyadari bahwa apa yang saya lakukan pada dokter Lisa sebetulnya juga saya lakukan pada diri sendiri. Nah, itulah God centris karena all is connected, semuanya terkoneksi. Jadi, apa yang saya lakukan kepada Cik Vena, pada Lisa, ya sebetulnya saya lakukan pada diri sendiri. Itu sih. Itu aja. Dan tentu saja di pandangan God centris tidak ada ego. Kita semua ngerti ciri ego ya. Ciri ego selalu mau menang, mau paling paling benar sendiri, itu ego. Nah, ketika tidak ada judgment, tidak ada ego, itulah God centris gitu sih. Gitu aja kalau dari saya. Wah, keren ini Mbak Ika. All is connected. Lah ini Cik Vena ini terakhir Nah, kali nambahin saya ini. mau Ini Pak nambahin, Jiwo nambahin dulu, ayo. boleh menambahi sedikit, menambahi sedikit ya. Setuju dengan Mbak Ike ya. Jadi ego itu selalu melihat sesuatu itu sebagai hal yang manunggal ya. Jadi istrinya itu yang tunggal, yang tidak terhubung dengan yang lain. Sementara pada kenyataannya kita itu terhubung dengan yang lain ya. Kita itu bergantung satu dengan yang lain. Jadi bukan berarti bahwa kita membuat orang menderita kemudian kita sendiri tidak mengalami akibatnya. Jadi semua akan beruntun, akan saling bergantungan satu dengan yang lain. Jadi itu adalah cara melihat secara ya itu tadi yang ilahi dengan yang ego. Terima kasih. Udah itu aja sih. Ah, Fatwa Maafi ya.
Ya, ini Cik Vena, ayo menambahi sekalian ini menjawab ini bagaimana meningkatkan awareness dengan tengah problematika kehidupan dan mengakses kesadaran dari Mbak Rin. Kemudian tadi yang belum dijawab tentang samanik tadi ya, Cik Vena, kesadaran samanik itu mengarah kemana? Mari Cik Vena. Oke, kalau shamanik adalah sebenarnya shaman itu adalah orang yang tahu itu yang berkomunikasi dengan semesta. Cuman itu sih sebenarnya. Jadi kesadaran bahwa kamu tuh nggak sendirian yang kayak tadi. Terus bagaimana kamu tahu nggak sendirian? Karena di dalam shamanik kamu juga belajar berkomunikasi dengan tumbuhan dan juga dengan hewan-hewan gitu. Jadi spirit dari all animal spirit di bumi ini, di planet ini, dan juga tanaman ya dengan semua molekul di universe itu sebenarnya kelasin dari shamanik tuh. Ya, kalau zaman dulu kan mereka menghealing dengan berkomunikasi ya dengan tanaman, dengan apapun juga gitu. Jadi dia berkontribusi buat saya yang saya dapat dari kelas shamanik bahwa ternyata saya nggak sendirian dan that's true. Aku nggak sendirian di bumi gitu. Jadi yang panas tadi yang Mbak Ika bilang kan kita semua nyatu, tapi bagaimana kamu tahu kamu nyatu gitu. So di situ adalah untuk mempelajarin open ketika semuanya itu berkontribusi, oke? Termasuk mau apa ya semesta kayak misalkan hujan atau segala macam semua itu molekul gitu, jadi dia bisa berkontribusi itu. Terus membedakan kesadaran Tuhan dengan ego. Kalau buat saya ya, ini kan saya ya, banyak orang yang memberi konsep tentang Tuhan, jadi akhirnya mendefinisikan, oh Tuhan saya begini, Tuhan yang begini-begini. Kalau buat saya yang tadi awal ketika saya bilang, buat saya pribadi nih, pribadi bukan atas nama yang lain-lain, Tuhan adalah kesadaran yang tanpa ada batas gitu kan, berkesadaran yang tanpa ada batas. Jadi membedakan kesadaran yang dari Tuhan itu yang tidak ada judgment, light, itu ketika kita light, body kita light, semuanya light, itu kayak ya aku pikir that's dari Tuhan itu. Ego adalah ketika contracts, marah, sedih, kecewa itu contracts. Dan itu yang dibilang ego ya. Kalau buat saya beda ini adalah itu. Makanya mungkin ini kan juga menurut saya lagi. Makanya kan Tuhan bilang ikutlah jalanku, jalan yang terang ya. Mungkin jalan yang light ya, gitu ya. Mungkin bukan tentang agama, jalan yang light, pilih yang light. Marah itu nggak light, marah itu contracts, sedih itu contracts, takut itu contracts, cemburu itu contracts, ego tuh dari kekurangan, saya kurang ini, saya merasa benar, merasa ya oke. Dan itu semua membuat jadi kecil. Nah, ketika jadi kecil itu kita nggak selaras dengan Tuhan, tapi Tuhan pun nggak punya judgment, ya Tuhan juga nggak punya judgment, semua space aja, gitu, buat saya. Oke. Lah berarti ego ini ditanyakan nih Pak Susanto ini pertanyaan terakhir ya. Apakah ego bisa positif, misal ego yang sehat atau bisa dilatih dengan kesadaran sehingga mendapatkan ego yang baik? Ini dari semua kepada semua narasumber ini. Pertanyaan terakhir ya karena ini sudah hampir jam 10 ini. Ini siapa dulu? Siapa dulu? Oke, kalau ego positif yang namanya ego, kalau ketika langsung sendiri, ini kan ego sendiri, keterpisahan. Ya, mau positif apapun, dia hanya mikirkan diri dia. Karena kan tadi, ketika dia ego, dia udah terlepas dari universe. Nah, itu aja. Ya, mau seperti apapun, ketika ego, dia udah terlepas dari segalanya. Mbak Ika tadi bilang, kita oneness loh jadi satu, Tuhan dalam kita-kita ini. Pak Jiwo juga bilang, dan saya juga sepakat gitu loh, bahwa ketika kamu ego, kamu terpisah dengan universe. Kamu memecahkan diri kamu, terpisah kamu dengan universe. Padahal kamu adalah universe. Jadi kalau kamu terpisah, mau positif pun ya dikasih izin sama Tuhan. Kayak dulu saya punya pikiran, ah saya harus menjadi karena saya anak pertama. Jadi saya cuma bilang segala sesuatu saya harus lakukan sendiri. Saya nggak mau nyusahin orang gitu kan. Padahal kan maksudnya baik ya, saya nggak mau nyusahin orang tua saya mau mandiri, saya mau sendiri. Akhirnya saya terpisah dengan segalanya. Sehingga kalau Tuhan mau kasih siapapun datang ke saya nggak bisa terima. Energi apapun nggak bisa terima. Karena saya memutuskan untuk saya sendiri. Tapi ketika saya menjadi saya yang jadi satu, saya tidak membutuhkan siapapun karena saya udah satu gitu loh. Ya, ya. Tapi tanpa keterlepasan gitu. Itu yang dari saya. Oke, terakhir. Wah, Thank you. expand sekali nih Cik Vena. Pak Jiwo nih kayaknya udah siap jawab nih. Habis ini Mbak Ike ya. Ayo. Bu Vena ini sebetulnya kalau di dalam tradisi Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi
dia sudah merasakan kemanunggalan dengan semesta. Jadi dia tidak merasakan adanya kekurangan, semuanya tercukupi, semuanya ada secara sempurna sebagaimana adanya. Dia tidak ingin memperbaiki apapun, dia tidak menginginkan apapun. Jadi benar-benar dia sudah terpenuhi semuanya ya. Itu wah luar biasa banget kesadaran yang mendalam. Ya, tapi memang kadang-kadang kita ini untuk kata ego ini memang selalu condong negatif ya, karena di dalam tradisi Buddhis pun ego itu juga selalu dilabeli dengan sesuatu yang negatif. Ya, tetapi kita sadar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang berdiri karena ego ya. Misalnya kita mau bikin aja contohnya gereja ataupun tempat ibadah, itu kan dibutuhkan juga ego yang baik, istilahnya itu keinginan untuk mendirikan sesuatu yang mempunyai manfaat. Mungkin di dalam prosesnya itu akan ada mungkin ada pertengkaran, mungkin ada pertikaian, ketidakcocokan pendapat dan sebagainya. Karena akan berjumpa dengan ego-ego yang lain. Ya, tetapi sesuatu yang bermanfaat ini toh juga berdiri berdasar karena kemauan dari ego si pendirinya itu ya. Kadang-kadang saya pikir di satu sisi memang ego ini seringkali dianggap sebagai biang keladi dari penderitaan kita. Tetapi di satu sisi dia juga memiliki manfaat karena kadang-kadang kita menikmati banyak fasilitas yang baik itu karena karena ego-ego orang lain yang ingin mendirikan ini, mendirikan itu, mempunyai sekolah, punya rumah sakit, dan akhirnya juga ya mungkin karena egonya itu juga dibimbing oleh kekuatan ilahi sehingga memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi saya pikir kalau selagi itu baik dan selagi itu masih memberikan manfaat ya bagi saya itu adalah yang baik. Tetapi kalau dia sudah mulai terpisah, mulai ingin untuk dirinya sendiri, kemudian ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih banyak ya ini udah yang tadi yang dibilang oleh Bu Vena tadi keterpisahan tadi itu. Terima kasih Pak Jiwo. Mbak Ike ya Mbak Ike menanggapi ini. Oke, kalau menurut saya sebetulnya nggak cocok ya. Misalnya dibilang ego positif atau ego negatif, terus kemudian agak sentrik positif negatif, nggak cocok karena ego itu nggak bisa dihilangin juga, wong itu kita gitu. Jadi kita perlu dua-duanya gitu, perlu perlu egosentrik juga, perlu God-centric juga gitu loh. Nah, kenapa kenapa nggak cocok dikasih positif negatif? Misalnya ego yang positif kayak tadi ya, pengen bangun masjid, pengen bangun gereja. Untuk itu kan butuh uang banyak. Kalau butuh uang banyak berarti aku harus punya uang banyak. Aku kenapa nggak orang lain? Nah itu udah ego ya. Kelihatannya positif bungkusnya gitu loh. Tapi kan mungkin perolehannya di situ oh nanti ada orang-orang yang terkorbankan atau bagaimana we never know. Tapi yang jelas menurut saya nggak cocok. Nah, kenapa begitu? Beda ya. Jadi ego itu memang paling pas itu kita pakai di alam materialistik. Alam materialistik ya kita sehari-hari gini deh. Misalnya seorang marketing nih. Seorang marketing misalnya dia pakai orang marketing kan memang kadang ada tuh top sales ya. Dia harus mencapai target, harus number one segala macam. Nah, nggak mungkin dong misalnya marketing itu dia mempraktekkan namanya God centric. Udah nggak apa-apa, ini kamu aja yang closing. Kamu sukses, aku juga sukses gitu ya. Kan nggak mungkin. Aduh, jatuh nih. Nah, seperti itu gitu loh. Kita butuh ego untuk kompetisi. Kalau nggak ada ego, nggak jalan gitu. Kehidupan nggak jalan, perekonomian nggak jalan, alam materialistik kita tuh nggak jalan kalau misalnya nggak dipakai egonya. Kita butuh itu di dunia materialistik gitu, butuh itu gitu. Nah ya nggak apa-apa, pakai aja gitu loh, pakai aja. Jadi ya nggak ada positif negatif. Saat perlu ya, ya udah gitu, nggak apa-apa, itu oke kok, nggak ada yang salah juga dengan ego gitu ya. Nah, kalau saya nambahin, kalau di aku itu dibilangnya bukan ego, jadi dibilang pilihan. Pilihan yang Oke. berkesadaran. Iya, dia bilangnya pilihan. Karena kalau ego dia langsung masuk jadi kecil gitu. Tapi kalau pilihan, dia berkesadaran, dia milih untuk sukses. Dia berkesadaran, dia milih untuk membangun sesuatu. Dia berkesadaran bekerja sama dengan semua ekosistem gitu. Itu pilihan dibilangnya gitu.
Ini menarik sekali. Ini sekarang ternyata sudah jam 10 ya. Ini kita tutup aja acaranya untuk malam ini. Terima kasih untuk para pembicara kita. Ini ada Cik Vena, ada Pak Jiwo, dan Mbak Ike. Semuanya luar biasa. Dan Terima terima kasih kasih. sekali ini untuk Terima kasih. para peserta yang hadir di sini. Ini kita yakini bahwa kita ini semua terhubung dan satu. Makanya Ya. sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu ya. Ayo kita on cam. Ya, Yuk kita on cam dulu semua ya. Pak Jiwo ini malah, nah ini udah ketemu ini ya. Ayo, ini yang on cam cuma yang di depan ini, yang di halaman kedua belum on cam. Ya, kita mulai ya. Ini yang halaman pertama dulu. Bentar. Yuk, satu, dua, tiga. Yuk, yang halaman kedua. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Terima Sudah kasih. malam, selamat tidur, terima kasih selamat juga. Terima kasih. Terima beristirahat. kasih. Semoga bisa Terima kasih. bermanfaat. Senang sekali ini bisa bertemu ini dan bisa bergabung di dalam dunia yang terhubung dan satu. Ya, Terima terima kasih kasih. Dokter Lisa udah mengundang kita di sini. Kami yang terima kasih sekali atas berbagai macam Terima paparan yang kasih. begitu mencerahkan. Makasih juga Terima berbagai kasih macam juga yang masukannya dari mengundang. para yang hadir sekalian di sini. Terima kasih. Kita tutup Terima semalam kasih. ini. Yuk, malam. Terima kasih Mbak Ike, Terima kasih Pak Jiwo. terima kasih Bu Veda, Terima kasih Dokter terima Lisa. kasih Mbak yang